Di dunia yang dipenuhi oleh semua ras yang bisa dibayangkan, dari manusia biasa hingga naga legendaris, sebuah perang besar sedang berlangsung. Semua ras bersatu melawan seorang ratu iblis. Namun meski mereka bersatu, kekuatan gabungan itu tetap tidak mampu menandingi pasukan iblis yang dipimpin oleh ratu tersebut. Pasukan itu menghancurkan segalanya dengan mudah. Kekalahan yang begitu telak menyebabkan banyak manusia menyerah, bahkan menimbulkan berbagai pemberontakan dari dalam. Dari kekacauan besar itu muncullah Elizabeth, ratu iblis terkuat sepanjang sejarah. Ia mengambil alih kekuasaan atas dunia, menjadi penguasa tunggal semua ras yang ada. Di atas singgasananya, ia duduk dengan penuh wibawa, sementara seorang pendeta menatapnya dan mengucapkan peringatan. Sang pendeta yakin bahwa suatu hari nanti akan muncul seorang pahlawan yang akan sepenuhnya mengalahkan Elizabeth. Salah satu bawahan Elizabeth yang ternyata seorang manusia mendekat dan langsung menghantam kepala sang pendeta dengan tendangan. Ia menyuruhnya menunjukkan rasa hormat kepada sang ratu. Pria itu dulunya adalah calon pahlawan dari ramalan, sosok penyelamat umat manusia. Namun kini telah mengkhianati bangsanya sendiri. Dengan wujud menyerupai iblis, ia mengangkat tangannya siap membunuh sang pendeta. Namun Elizabeth menghentikannya dan menatap sang pendeta dengan tajam. Ia bertanya tentang ramalan dan keberadaan seorang pahlawan yang diramalkan akan mengakhiri hidup sang ratu. Amarahnya jelas terlihat saat ia mengancam bahwa ada lebih dari 1.000 cara menyakitkan selain kematian bagi manusia sepertinya. Pendeta itu akhirnya menjelaskan, ramalan itu menyebut bahwa ketika seorang pahlawan muncul dan berhasil mencabut pedang yang tertancap di tengah aula, itulah pertanda kehancuran ras iblis dan kebangkitan umat manusia. Pedang itu katanya masih tertancap di sana, siap untuk siapapun yang mampu mencabutnya. Elizabeth pun pergi ke aula utama dan menatap pedang tersebut. Ia membatin bahwa jika memang benar ketika seorang prajurit mencabut pedang itu dirinya akan mati, maka ia ingin melihat sendiri kapan hal itu akan terjadi. Ia pun mulai mempersiapkan seluruh pasukannya untuk menyambut kedatangan sang pahlawan besar. 1 tahun pun berlalu, lalu 2 tahun, kemudian 3 tahun, 4 tahun berlalu dan tidak ada lagi yang benar-benar berjaga di depan gerbang kastel. 15 tahun berlalu dan sang pahlawan yang diramalkan masih juga belum muncul. Kehidupan di kota-kota pun perlahan kembali normal. Semua ras mulai hidup damai, troll, manusia kadal, manusia, dan elf hidup berdampingan dalam kedamaian. Bahkan banyak yang tidak lagi menginginkan kedatangan sang pahlawan. Mereka takut akan perang, takut akan kehancuran, dan tak ingin mengulang semua penderitaan yang telah berlalu. Sebuah faksi bahkan terbentuk menentang kemunculan pahlawan. Di dalam aula, Elizabeth bertanya apakah ada yang punya kabar mengenai pahlawan yang belum juga datang untuk membunuhnya. Seorang elf menjawab bahwa ia telah menghubungi semua pohon, tanaman, dan serangga di seluruh planet ini, namun tidak ada satupun yang tahu keberadaan sang pahlawan. Seorang dwarf mengaku tak berhasil mengumpulkan informasi, bahkan dari seluruh tokoh senjata dan pandai besi di dunia. Manusia pengkhianat yang kini menjadi perwakilan umat manusia menyela, mengatakan bahwa tak perlu lagi khawatir. Mungkin saja sang pahlawan kini sudah tidak sebanding lagi dengan Elizabeth. Namun seekor iblis bertubuh besar memperingatkan semua orang untuk tetap berhati-hati. Elizabeth tidak takut pada ramalan. Ia justru ingin ramalan itu terjadi. Ia ingin sang pahlawan datang dan menantangnya langsung. Ia tak ingin hanya duduk dan menunggu karena selama 15 tahun ini amarahnya terus membara. Elf itu pun berkata bahwa ramalan tersebut mungkin hanyalah kebohongan, bahwa sang pahlawan itu sebenarnya tidak pernah ada. Saat itu juga, pria yang dulu memperingatkan sang ratu tentang kemunculan sang pahlawan kembali muncul. Ia membawa simbol dari asosiasi anti kemunculan pahlawan. Wajahnya kini tampak dipenuhi amarah. Elizabeth langsung meraih tubuh pria itu dengan tangan kegelapan miliknya dan menatapnya tajam. Ia menuntut penjelasan tentang ramalan sang pahlawan dan pedang terkutuk yang hingga kini masih tertancap. Di mana dia? Di mana pahlawan sialan itu? Seorang penggemar berat Elizabeth yang juga hadir di sana mencoba menenangkan sang ratu. Menurutnya Elizabeth begitu kuat hingga ramalan itu pun gagal terwujud karena umat manusia tak mampu melahirkan sosok sekuat dirinya. Salah satu bawahan Elizabeth membenarkan pendapat itu. Ia menyatakan bahwa sang ratu tak perlu lagi khawatir. Sang pahlawan tak punya harapan
untuk menang. Namun seketika itu juga ia menerima tamparan keras dari ekor iblis yang tebal. Elizabeth mendekat ke pendeta, menekannya ke dinding, dan berteriak menuntut keberadaan sang pahlawan. Ia sudah mencapai puncak dunia, tapi tanpa mengalahkan pahlawan ramalan itu, semua orang akan menganggap dirinya takut. Ia berteriak, bertanya di mana pahlawan itu. Ia bahkan telah mempelajari semua kekuatan di planet ini hanya untuk menguasai sihir kiamat demi menghadapinya. Tapi pahlawan itu tak pernah datang. Di hadapan pedang ramalan, Elizabeth akhirnya mengambil keputusan. Jika sang pahlawan tak datang mencarinya, maka ia sendiri yang akan mencarinya. Ia mulai berusaha mencabut pedang tersebut. Semua orang di sekelilingnya panik, memohon agar ia tidak melakukannya. Mereka tahu pedang itu dibuat untuk membunuh dirinya. Energi mulai meledak ke segala arah. Keringat mengucur dari tubuhnya saat ledakan kekuatan menghempaskan semua yang ada. Dengan gelombang sihir lainnya, ia menghancurkan seluruh kastel. Dan di tengah kehancuran itu, ia berhasil mencabut pedang ramalan, pedang yang katanya hanya bisa diambil oleh sang pahlawan. Saat itu juga Elizabeth dapat merasakan kemana arah panggilan pedang itu tertuju. Pandangannya menyapu seluruh planet hingga akhirnya tertuju pada sebuah rumah kecil dan ladang di tempat terpencil. Ia menatap tempat itu dan menyadari bahwa itulah tempat persembunyian sang pahlawan. Tanpa ragu, ia menggunakan teleportasi paksa. Para bawahannya memohon, memelas agar ia tak pergi sendirian. Mereka ingin melayani di sisinya. Namun Elizabeth telah memutuskan. Di sisi lain, kehidupan di ladang kecil itu tampak begitu damai. Seorang pemuda mengenakan topi jerami mengelap keringat dari wajahnya, menggumamkan betapa tenangnya hidup bertani. Dan ternyata dialah sang pahlawan legendaris. Masa lalunya perlahan terungkap. Ia dulunya hanyalah pria biasa yang bekerja keras sepanjang hari tanpa hobi, tanpa hiburan. Ia bahkan tak bermain game ataupun membaca. Satu-satunya hal yang benar-benar disukai oleh pria itu sebelum datang ke dunia ini hanyalah menonton video pertanian di TikTok setiap perjalanan menuju tempat kerja. Dalam benaknya selalu terlintas keinginan sederhana. Andaikan ia bisa hidup seperti itu, bertani saja tanpa kekhawatiran, alangkah indahnya. Dan keinginan itu pada akhirnya menjadi kenyataan. Ia dipindahkan ke dunia lain. Di sana sistem pemula mulai mengajarinya cara bertahan hidup, menggunakan senjata dasar, berburu, dan berbagai keterampilan sederhana lainnya. Ia sangat menyukainya. Inilah kehidupan petani yang selama ini ia impikan, namun sistem terus memberinya peringatan. Setelah menyelesaikan semua tahap awal, ia diminta untuk memulai petualangan sesungguhnya. Tapi pikirannya berkata lain. Untuk apa memulai petualangan jika suasana di ladang ini sudah begitu damai? Ia tidak punya niat sedikit pun. Sistem mencoba membujuk. Dunia luar begitu luas. Banyak orang menantinya. Ia akan belajar banyak keterampilan dan sihir, mahir dalam ilmu pedang. Dan pada akhirnya menjadi pahlawan legendaris yang akan membunuh Ratu Iblis. Namun ia tetap menolak. Ia tidak tertarik membunuh Ratu Iblis. Biarkan saja. Ia hanya ingin hidup tenang di sini. Sistem menjadi lebih mendesak, berulang kali meminta agar ia segera memulai petualangannya. Hari demi hari notifikasi membombardirnya. Tapi pada akhirnya ia sadar bahwa sistem itu tak bisa berbuat apa-apa selain mengomel. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk tinggal selamanya di desa pemula itu. Untungnya desa tersebut memang dilengkapi dengan pelindung sihir yang dirancang untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Tempat itu tak bisa dideteksi siapapun. Bahkan waktu di sana berjalan lebih lambat demi mendukung perkembangan sang pahlawan. Dalam sehari ia bisa bertani, berburu, menempa barang, bahkan bermeditasi. Walau tidak mengerti ilmu pedang atau sihir, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kedamaian hidupnya. Ia hanya ingin menghabiskan hari-hari dengan bercocok tanam, menikmati kehidupan sederhana. Namun sistem mulai kesal. Ia memaki sang pahlawan karena hanya menukar poin dengan perlengkapan pertanian. Menurutnya itu adalah kehinaan, sebuah aib. Ia ditakdirkan untuk membunuh Ratu Iblis, bukan menjadi petani. Akhirnya sistem itu runtuh dan meledak begitu saja. Sejak saat itu tidak ada lagi pesan dan kehidupannya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Suatu hari di tengah kegiatan rutinnya mengumpulkan hasil panen, ia merasa lapar dan memutuskan untuk makan. Tapi ia menyadari kapak kecilnya tertinggal di hutan. Mau tak mau ia harus kembali. Namun langit tiba-tiba menggelap, energi berkumpul di udara.
Ia menghela napas kesal karena semuanya terjadi di saat yang tidak tepat. Di langit sosok mengerikan muncul. Elizabeth, Ratu Iblis, akhirnya menemukan sang pahlawan legendaris yang disebut dalam ramalan. Sementara itu, sang pahlawan justru sedang sibuk menyelamatkan jemuran dan beberapa ikan yang sedang dijemur. Jika hujan turun, semuanya akan basah dan rusak. Ia tergesa-gesa menarik jemuran dan merasa lega. Untunglah sempat. Kalau tidak, ikan dan bajunya akan basah semua. Besok, ia bahkan tidak akan punya pakaian untuk dipakai. Seekor anjing mekanik kecil di sampingnya mulai menggonggong. Ia menyuruh anjing itu masuk karena hujan akan turun. Namun anjing itu hanya menunduk pelan, mengisyaratkan agar sang pahlawan menengadah. Ia pun mendongak dan melihat sesuatu di atas, tapi jaraknya terlalu jauh. Ia belum menyadari siapa yang sedang melayang di udara. Di sisi lain, Elizabeth merasa tersinggung. Ia tidak terima disebut benda oleh manusia itu. Mendengar itu, sang pahlawan buru-buru minta maaf. Ia tak bisa melihat dengan jelas karena terlalu jauh. Untuk memastikan apakah pria itu benar-benar sang pahlawan, Elizabeth melempar sesuatu ke arahnya. Saat benda itu mendekat, ternyata itu adalah pedang yang melayang berputar dan langsung mendarat di tangannya. Tak diragukan lagi. Ia adalah sang pahlawan. Namun pria itu hanya terpaku, ketakutan. Ia bahkan tidak ingin pedang itu. Ia ingin mengembalikannya, tak ingin barang semacam itu. Melihat itu, Elizabeth makin geram. Ia mulai curiga. Apakah ia sedang menyembunyikan kekuatan aslinya? Sebagai ratu iblis terkuat sepanjang sejarah, Elizabeth tak terima direndahkan. Ia bersumpah akan melenyapkan manusia itu. Di sisi lain, sang pahlawan panik. Bukankah sistem pernah mengatakan, tempat ini tak bisa ditemukan siapapun? Anjing kecil itu terus menggonggong ke arah langit. Dan di titik itu, ia sadar. Sesuai logika ramalan, pertemuan ini memang tak terhindarkan. Cepat atau lambat, pasti akan terjadi. Dengan pasrah, ia menjatuhkan pedang dan berjalan kembali ke rumah. Ia sudah menerima nasib. Jika memang akan mati, maka biarlah mati di rumah ini. Toh selama ini ia belum pernah berlatih, ia tak punya keterampilan pedang, tak menguasai sihir. Jadi lebih baik berbaring di tempat tidur, menunggu kehancuran datang. Namun dari sudut pandang Elizabeth, semua itu ditafsirkan berbeda. Ia mengira sang pahlawan menganggap rumah dan anjing kecilnya cukup kuat untuk menahannya. Bahwa sang pahlawan bahkan tak merasa perlu bergerak. Sebuah bentuk kesombongan yang keterlaluan. Ia langsung murka. Pahlawan terkutuk ini terlalu arogan. Elizabeth segera meluncurkan serangan dahsyat ke arah rumah, namun anjing kecil itu mulai menganalisis kekuatan Elizabeth. Ia menyiapkan peluncur misil mini dan menembakkannya untuk menahan serangan. Semua serangan itu berhenti di udara. Melihat hal itu, Elizabeth mulai merasa ada yang tidak beres. Ia tak menyangka bahwa pahlawan legendaris akan begitu bergantung pada alat sihir canggih yang memiliki kesadaran sendiri. Tapi baginya, di hadapan dirinya, segalanya tak ada artinya. Langit berubah ungu. Elizabeth mulai memanggil kekuatan kehancuran. Ia sudah lelah bermain-main. Namun anjing kecil itu kembali melakukan perhitungan. Ia memanggil sebuah bola hitam dan mengarahkannya ke arah kekuatan sang ratu. Elizabeth memperingatkannya untuk berhenti bertingkah. Kekuatan itu dirancang untuk menghancurkan seluruh benua ini. Tapi saat bola hitam menyentuh sihirnya, benda itu berubah menjadi lubang hitam dan menyerap seluruh kekuatan Elizabeth seketika. Sang ratu menghilang. Masih dalam kebingungan, ia memandangi rumah itu dan berpikir, kemana perginya sihirku? Apa yang dia lakukan dari dalam rumah itu? Di sisi lain, sang pahlawan sedang berbaring di tempat tidur menunggu kematian datang. Tak lama, Elizabeth turun dari langit, bersiap bertarung melawan anjing kecil itu. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkannya. Kali ini, ia melepaskan seluruh kekuatannya tanpa menahan sedikit pun. Anjing kecil itu pun bersiap. Ia menyalakan peluncur misilnya dan sebuah ledakan besar mengguncang area sekitar. Sementara itu, sang pahlawan masih tertidur. Setelah beberapa saat, ia terbangun dengan wajah mengantuk. Apakah aku sudah mati? Tidak ya, masihan hidup? Aneh, aku masih di rumah. Biar kulihat keluar sebentar. Dengan ragu, ia meraih gagang pintu. Rasa takut menyelimuti dirinya, membayangkan Elizabeth sudah menunggu di luar untuk membunuhnya. Ia mengintip sedikit dan benar saja, di sana sang ratu berdiri sambil memegang Wikai, anjing kecilnya, yang kini tampak hancur total. Terkejut, ia memanggil nama anjingnya. Elizabeth menjawab dengan nada mengejek, mengaku bahwa ia harus menghancurkan alat sihir kesayangan itu sepenuhnya. Sang pahlawan menelan ludah. Mungkin kita bisa bicara dulu, Ratu? Tanyanya gugup.
Elizabeth mengangguk pelan. Tentu saja setelah aku membunuhmu. Namun dalam hatinya ia tak habis pikir. Bagaimana bisa alat sihir kecil itu memaksanya mengeluarkan seluruh kekuatan? Apakah ini akhir dari sang ratu? Dan seketika tubuhnya roboh. Ia pingsan. Sang pahlawan buru-buru menghampiri. Ia memeriksa keadaannya. Aktivasi sihir yang menopang baju zirah Elizabeth mulai terhenti. Semua perlindungan dan lapisan pelindungnya perlahan memudar. Dan seperti biasa, hidung sang pahlawan mulai berdarah. Beberapa saat kemudian, malam pun tiba. Elizabeth terbangun di atas tempat tidur, kedua tangannya diborgol. Ia terkejut dan kesal. Bagaimana bisa aku, Ratu Elizabeth, yang legendaris dan terkuat sepanjang milenium, kalah dengan cara sepatetik ini? Yang lebih menyebalkan lagi, bukannya membunuhku, dia malah menahanku. Apa maksudnya ini? Apakah hanya untuk pamer kekuatan? Ia mencoba melepaskan diri namun tak berhasil. Borgol itu bukan barang biasa. Ini alat tingkat legendaris yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Seberapa banyak kekuatan yang sebenarnya disembunyikan oleh pahlawan legendaris ini, matanya menyapu ruangan. Ia melihat bidak catur dan kartu permainan yang tak dikenalnya. Dunia ini benar-benar asing. Ternyata pahlawan ini jauh lebih licik daripada yang ia bayangkan. Ia benar-benar telah meremehkannya. Tiba-tiba pintu terbuka. Sang pahlawan masuk membawa camilan. Elizabeth menatapnya dengan waspada. Kalau kau mau membunuhku, silakan, tapi jangan harap aku akan memohon belas kasihan. Namun pikiran sang pahlawan justru sebaliknya. Ia merasa betapa merepotkannya ratu ini. Terlalu kuat. Ini satu-satunya cara agar ia tetap selamat. Maka ia berkata pelan, apa kita bisa bicara sebentar? Borgol itu kupasang hanya karena aku takut. Kau sangat kuat dan aku tidak tahu harus bagaimana. Elizabeth bingung. Apakah ini bentuk ejekan? Sang pahlawan menambahkan bahwa mungkin semua ini hanya salah paham. Ia akan membuka borgol itu agar mereka bisa bicara dengan tenang. Namun dari sudut pandang Elizabeth, semua terdengar berbeda. Ia merasa seolah sang pahlawan berkata, maaf, karena dari awal kau tidak menyadari perbedaan kekuatan kita. Kau kira bisa menantangku, padahal kau tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang aku bebaskan kau agar kau sadar siapa yang berkuasa di sini. Pikirannya meledak. Bajingan ini, bagaimana dia bisa berani mengancam Ratu Iblis? Sang pahlawan membuka borgol dan berkata, sudah, kau bebas sekarang. Lihat, aku tak bisa melakukan apa-apa. Mari kita bicara. Elizabeth menggertakkan gigi. Ia terlalu meremehkannya. Bahkan aku harus tahu kapan waktunya menyerah. Tapi ia akan menyesal telah bersikap begitu congkak. Sang pahlawan keluar dari ruangan dengan tangan gemetar. Ia berbisik, silakan istirahat. Lalu ia menatap pembaca dan berkata, mungkin kalian bertanya, kenapa aku tidak membunuh Ratu Iblis? Jawabannya, sederhana. Berdasarkan buku-buku dunia ini, Ratu Iblis hampir selalu bisa dibangkitkan kembali setelah dibunuh. Jadi jika aku membunuhnya, ia akan kembali. Satu-satunya cara mengakhiri konflik ini adalah dengan benar-benar mengakhiri permusuhan. Selama aku bukan ancaman baginya, aku bisa menjadi temannya, dan kami bisa hidup bahagia selamanya. Ia pun tertawa seperti orang gila. Sementara itu, Elizabeth hanya menatapnya tajam. Bajingan ini masih bisa tertawa di hadapanku. Sang pahlawan menghampiri anjing kecilnya yang hancur dan membelainya. Ia berbisik, ayo bangun teman kecil. Melihat itu, Elizabeth menyipitkan mata. Jadi ini alat sihir paling kuatmu. Namun sang pahlawan hanya mengangguk santai. Sebenarnya bukan alat sihir. Ini hanya sebuah penemuan kecil yang kubuat saat sedang bosan. Ia menambahkan bahwa itu adalah salah satu hal terakhir yang pernah ia ciptakan. Elizabeth tersenyum samar. Waktu yang sempurna. Ini saatnya, ia ceroboh. Dengan melepas borgol, ia membuka kesempatan untuk menggunakan sihir abis rahasianya dan memulihkan diri seketika. Kini, tanpa perlindungan alat sihir itu, keseimbangan pertempuran sepenuhnya berpihak padanya. Saatnya membunuhmu. Maaf telah menghancurkan barang-barangmu, pahlawan agung. Namun sang pahlawan hanya tersenyum tenang. Tak masalah, kartu memorinya masih di sini kok. Elizabeth terdiam. Ini saat yang sempurna. Ia akan menghabisi pahlawan itu sekarang juga. Namun saat itu pula, sang pahlawan berkata, untungnya aku sudah menyiapkan 6 tubuh cadangan untuk Wikai. Jadi tidak perlu khawatir.
Elizabeth tak bisa berkata apa-apa. Sang pahlawan segera memasukkan kartu memori ke tubuh baru, dan Wikai pun aktif kembali, melompat-lompat penuh semangat. Li Ying berkata pelan bahwa ia sebenarnya suka memiliki teman di sekitarnya. Tapi kadang-kadang semuanya terlalu ribut, jadi biasanya ia hanya mengaktifkan satu saja. Dari sudut pandang Elizabeth, semua ini tampak seperti rencana terselubung untuk mempermalukannya. Melihat senyumannya yang bengkok itu, ia langsung jatuh kembali ke tempat tidur. Ia tidak lagi mengerti apapun. Tak mungkin, ini semua mustahil. Namun tiba-tiba hidungnya mencium sesuatu. Ada aroma yang menggoda. Dengan suara lemah, ia bertanya, "Apa itu bau?" Li Ying sambil menyiapkan sesuatu di dapur kecil, berkata bahwa saat melihat Elizabeth pingsan, ia memutuskan untuk menyiapkan sedikit makanan agar tubuhnya hangat kembali. Semuanya dibuat dari bahan-bahan pertanian yang ia tanam sendiri setelah menjadi petani. Dan sekarang waktunya makan. Elizabeth menatap makanan itu, mempertanyakan kenapa ia harus direpotkan dengan hal semacam ini. Menurutnya, hanya manusia lemah yang perlu makan. Ia mengaku telah melampaui kebutuhan semacam itu, tapi aroma masakan itu perlahan mulai menembus pertahanannya. Rasa lapar mulai mengusik. Li Ying tersenyum dan berkata bahwa semua sayur dan biji-bijian itu ditanam dengan tangannya sendiri. Silakan dicoba. Dalam pikirannya, ia hanya ingin menyelesaikan konflik ini lewat makanan. Elizabeth masih ragu, namun akhirnya mengambil satu suapan. Dan tanpa berkata apa-apa, ia terus makan. Li Ying mulai bertanya-tanya dalam hati. Walau telah berlatih memasak selama bertahun-tahun, mungkinkah masakannya bisa memuaskan lidah seorang ratu iblis? Elizabeth mengambil lagi dan lagi dan lagi. Di dalam pikirannya, setiap gigitan daging meledak seperti kembang api. Rasa alami yang menyatu sempurna dengan kandungan energi sihir yang begitu tinggi. Siapa sangka ternyata ada kenikmatan di dunia ini yang mampu menyenangkan bahkan lidah ratu iblis. Tak bisa menahan diri, ia melahap habis semua daging dalam piring itu. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Sebuah ledakan terasa di dalam dadanya. Ia mengeluh pedas. "Apa yang kau lakukan dengan makanan ini?" Li Ying panik menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang ia tambahkan hanyalah sedikit cabai. Ia sendiri menyukainya, tapi ternyata Ratu Iblis tidak tahan pedas. Elizabeth menggeliat kepedasan, berpikir bahwa semua ini tentu saja jebakan. Mana mungkin sang pahlawan bersikap baik hati? Ini pasti eksperimen. Ia telah dijadikan kelinci percobaan. Li Ying segera membawakan sup, mengatakan bahwa ini akan membantu meredakan rasa terbakar. Elizabeth mengaduk pelan, berpikir bahwa ia diberi racun, dan kini sang pahlawan memberinya penawar. Ia sepenuhnya berada dalam genggaman Li Ying. Perasaan ini sangat tak nyaman. Namun secara tak terduga, ia mulai melayang, seperti menembus langit bersama sang pahlawan. Potongan daging masih berada di mulutnya. Rasanya begitu damai, begitu nyaman. Perang antara Ratu Iblis dan pahlawan. Semua itu kini terasa tidak penting. Ia ingin melupakan segalanya dan hidup tenang. Karena baru sekarang ia sadar betapa tidak signifikannya dirinya. Kandungan sihir dari makanan itu begitu tinggi. Bahkan tubuhnya ikut berkembang dan menjadi lebih kuat. Ia kebingungan, menatap Li Ying dengan waspada. "Hentikan semua kepura-puraan ini. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" Li Ying merasa canggung. Ia menjawab dengan jujur, ia hanya ingin tahu, bisakah Ratu Iblis dan sang pahlawan hidup berdampingan? Tapi bagi Elizabeth, semua itu terdengar berbeda. Dalam benaknya, satu-satunya yang pantas menjadi objek penelitian pahlawan ini adalah dirinya. Maka ia berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu menjadi lebih kuat agar suatu hari kau bisa menantangku kembali." Li Ying hanya bertanya, "Kau setuju?" Ia menjawab bahwa ia akan terus memasak makanan lezat untuk Elizabeth. Namun sang ratu mengangkat suaranya, yakin bahwa harga dirinya sebagai Ratu Iblis telah diinjak-injak. Ia tak mungkin menelan rasa malu seperti ini. Ia yakin bahwa Li Ying hanya ingin membuatnya lebih kuat agar suatu hari bisa melihat apakah ia mampu mengalahkan sang pahlawan. Ia berdiri tegak berjalan ke tengah ruangan dan mengumumkan bahwa ia menyetujui kerja sama ini. Tapi dengan dua syarat. Pertama, ini bukan karena aku takut padamu. Aku ingin mencapai puncak tertinggi dan menjadi makhluk terkuat di dunia. Li Ying kebingungan. Apa Ratu Iblis tidak sadar bahwa ia bisa membunuhnya kapan saja? Elizabeth melanjutkan. "Kedua, selama aku tinggal di sini, jangan berpikir aku akan menundukkan kepala. Aku tidak akan pernah tunduk. Martabatku sebagai Ratu Agung tidak boleh ternodai. Jika itu sampai terjadi, bahkan jika harus mengorbankan segalanya, aku akan menghancurkanmu." Li Ying terbata, mengangguk cepat. Baik, kita berteman saja. Mari hidup
berdampingan. Elizabeth menatapnya tajam, namun akhirnya berkata, "Kalau begitu silakan lanjutkan penelitianmu. Dan satu lagi, kalau kau punya makanan enak, jangan lupa bagi denganku." Li Ying mengangguk cepat. 1 tahun pun berlalu. Kini sang pahlawan memanfaatkan pedang legendaris dari ramalan itu untuk membelah kayu bakar. Menurutnya keadaan menjadi sedikit rumit sejak Elizabeth menerobos masuk ke rumahnya. Perlindungan penyamaran rumah itu menghilang dan sekarang monster terus berdatangan. Tapi tentu saja ketika mereka merasakan aura Ratu Iblis di dalam rumah, mereka langsung pergi. Tak ada satupun yang berani menyerang. Masalahnya Li Ying tahu bahwa ketika Elizabeth pergi suatu saat nanti, rumah itu tak akan aman lagi. Dari dalam rumah, Elizabeth sedang berteriak kesal, menanyakan kenapa makan siangnya belum siap. Li Ying menahan napas. Ia tahu, ia tidak boleh kehilangan sang ratu. Ia butuh perlindungannya. Sementara itu, di ruang tengah, Elizabeth sedang bersantai, sambil menonton tayangan berkualitas tinggi. Setelah setahun penuh makan dengan lahap, tubuhnya kini sedikit berisi. Ia mengeluh karena tayangannya mulai membosankan. Tak ada yang baru dari sistem. Li Ying mengingatkannya bahwa sistem sudah lama mati. Kalau lapar, datang saja ke dapur. Elizabeth menggumam hendak berdiri. Tapi alih-alih berjalan, ia menyulap 2 sayap kecil dan melayang ke meja makan. Ia melirik Li Ying dengan curiga. "Apa racun yang kau taruh di kentang ini? Rasanya, semakin aku makan, semakin malas tubuhku bergerak." Ia merenung. Bajingan ini, ia menggunakan makanan lezat sebagai racun lambat untuk melumpuhkanku. Dan sekarang bahkan tayangan-tayangan itu pun dibuat terlalu menggoda. Li Ying mencoba menjelaskan. Kentang itu memang tinggi kalori, jadi kalau terlalu banyak makan, ya bisa jadi gemuk dan malas. Saat itu juga Elizabeth melihat ke bawah dan menyadari perutnya yang membuncit. Namun dengan sekali sentuhan sihir, seluruh energi lemak itu diubah menjadi energi sihir. Tubuhnya berubah total, kembali ramping dan memukau. Li Ying terpana. Benarkah sihir bisa digunakan seperti itu? Elizabeth menatap tajam ke arah Li Ying dan berdesis. Jadi trikmu kali ini juga gagal. Apa kau kecewa?" Li Ying menjawab dengan nada malas. "Ya, sangat kecewa. Sekarang ayo makan." Elizabeth melirik ke meja. Li Ying tersenyum. "Makanan hari ini sempurna. Aku tak akan menahan diri." Ia mulai makan dengan lahap. Di sela suapan, Li Ying bergumam pelan. "Meski dia makan sebanyak itu, aku selalu bisa memasak lebih banyak. Lagi pula, aku harus mulai terbiasa. Kita akan hidup seperti ini untuk waktu yang lama." Namun bagi Elizabeth, semua terdengar lain. Menurutnya, pahlawan itu masih lemah. Ia akan menggemukkan Li Ying dulu sebelum akhirnya membunuhnya. Li Ying berdiri dari kursinya. "Aku akan mengambilkan pencuci mulut," ujarnya. Tapi Elizabeth mulai kehilangan kesabaran. "Dasar brengsek," pikirnya. "Ia terus memperlakukanku seperti babi, memberiku makanan sihir setiap hari. Selama setahun ini aku sudah berevolusi lebih dari 10 kali. Tak mungkin aku belum cukup kuat untuk menantangnya. Inilah saatnya pertarungan penentuan nih." Namun tepat ketika ia bangkit, Li Ying muncul kembali sambil membawa puding kecil di tangan. "Ini puding favoritmu loh." Mata Elizabeth langsung berbinar. Ia tersenyum dan mengambil puding itu dengan senang hati. Li Ying berpikir sendiri, meski dia Ratu Iblis, ternyata cukup mudah membuatnya senang. Hanya butuh makanan yang tepat. Adegan berpindah. Seorang lelaki tua berlari bersama seorang gadis berambut pirang. Mereka dikejar oleh makhluk-makhluk berjubah ungu dan bertopeng putih yang melontarkan sihir ke arah mereka. Mereka akhirnya terperangkap dalam kurungan sihir dan harus bertarung. Ayah dan anak itu saling bertukar pandang. Sang ayah berkata, "Aku akan menahan mereka di sini. Kau lari ke kota dan cari tempat aman." Gadis itu tak mau meninggalkan ayahnya, tapi sang ayah mengingatkannya akan janji kepada ibu mereka. Ia bersumpah akan melindungi anaknya sampai akhir. Para makhluk itu mulai mengumpulkan kekuatan sihir untuk melancarkan serangan besar. Sang ayah menatap mereka dan berseru, "Inilah waktunya menggunakan kekuatan terkuat yang kupunya." Seketika sebuah tebasan cahaya putih memotong makhluk itu menjadi 2. Tapi makhluk itu seperti terbuat dari lendir. Ia langsung menyatu kembali. Sang putri mencoba memanah, namun anak panahnya menembus tubuh makhluk tanpa memberi efek. Sang ayah memperingatkan, "Tak ada gunanya kau bantu dengan panah. Larilah ke kota, segera." Salah satu monster mengayunkan pukulan ke arah sang gadis, tapi ayahnya berhasil menangkis. Sayangnya tubuh sang ayah terpental dan menghantam batu besar. Ia terkapar, tubuhnya berlumuran darah. "Jangan datang menolongku."
Lari saja, serunya lemah. Makhluk-makhluk itu mulai menyatu menjadi satu wujud raksasa. Gadis itu memohon pada mereka, "Tolong, aku akan ikut kalian. Asal ayahku dibiarkan hidup." Namun saat ia merasa ajalnya sudah di ujung tanduk, tiba-tiba seekor mamut raksasa muncul dari langit dan menginjak makhluk itu hingga hancur. Di atas mamut itu ada sebuah rumah, di atas rumah berdiri seekor katak tua berjubah seperti ninja, dan di atas kepala katak tua itu berdiri rumah anjing kecil, tempat Wikai, si anjing robotik, duduk tenang. Katak tua itu berkata kepada Wikai, "Kakak besar, apa yang harus kita lakukan pada dua manusia lemah ini?" Wikai menanggapi, "Jangan sakiti mereka. Aku akan membawanya ke Tuan." Adegan berganti. Gadis berambut pirang terbangun di rumah Liing. Ia terlihat bingung menatap sekeliling. "Di mana ini? Apa yang terjadi?" "Terakhir yang kuingat, ayahku hampir mati." Ia buru-buru beranjak dan membuka pintu. Di luar, sang ayah sedang memamerkan pose-pose tubuh binaraga kepada Liing yang kagum dan bertanya, "Wow, bagaimana caranya agar tubuhku bisa seperti itu?" Sang ayah menjawab dengan bangga, "Fisik seorang prajurit itu penting. Kau harus lebih menjaga tubuhmu, anak muda." Liing hanya bisa melongo. "Jadi ini profesi prajurit yang sering kudengar? Hebat juga." Sementara itu, Wikai dengan riangnya berlari-lari di sekitar Elizabeth. Tapi sang ratu tampak jengkel, lalu menendangnya. "Siapa suruh kau bawa dua orang ini ke rumahku? Hah, dasar anjing bodoh." Wikai langsung meringkuk sedih, hampir menangis. Di sisi lain, Liing masih terpukau sambil meremas lengan sang ayah. "Luar biasa, ototmu padat sekali." Sang ayah tertawa. "Kalau pahlawan besar tak keberatan, aku akan tunjukkan lebih banyak." Ia langsung merobek pakaiannya, memperlihatkan seluruh tubuh kekarnya. Putrinya berdiri terpaku. "Ayah, apa yang kau lakukan?" Baru kemudian ia sadar bahwa putrinya sudah bangun. Liing buru-buru mencoba menjelaskan, tapi Elizabeth sudah berdiri, menghampiri sang gadis dan berseru, "Sekarang kau sudah bangun. Bagus, sekarang enyahlah. Aku yang duluan di sini. Jangan macam-macam denganku." Liing berusaha menenangkan suasana. Ayo, tenang dulu. Kita bicara di dalam." Ia menyuguhkan teh hangat. "Maaf, aku tidak punya banyak yang bisa disajikan. Tempat ini pedesaan dan aku mengurus semuanya sendiri. Jadi semua serba sederhana." Sang gadis memandang teh itu. "Ayah, apakah ini ramuan ajaib yang kau sebut waktu itu?" Liing tersipu. "Ya, menyebutnya ramuan ajaib mungkin agak berlebihan. Ini cuma air rebusan dengan beberapa herbal." Elizabeth yang duduk di samping langsung menggeram dalam hati. "Sial, kenapa anjing itu bawa dua manusia lemah ini ke rumahku? Satu ratu sepertiku saja sudah cukup, bukan?" Sang ayah mulai menjelaskan. Saat ia pingsan, Wikai datang menyelamatkannya. Setelah meneguk minuman itu, tubuhnya langsung sembuh total dan kekuatannya meningkat tajam. Ia berkata pada putrinya, "Kalau bukan karena Tuan Sleeping, aku mungkin tak akan bisa melihatmu lagi." Sang gadis menatap teh itu kagum. Ini luar biasa. Apa benar-benar boleh diminum?" Liing mengangguk pelan. "Kalian para petualang memang rendah hati. Tenang saja, silakan diminum." Mereka pun serempak menyesap teh itu hingga habis. Keduanya melayang, menembus berbagai kejadian tak masuk akal, hingga akhirnya terdampar di ladang jagung. Mereka menangis di atas tanah. Burung-burung beterbangan membentuk lingkaran di atas mereka. Sementara sebuah kapal asing melintas di langit. Mereka berdua kebingungan. Secara ajaib, sang ayah naik dari seorang Archmage 3 bintang menjadi 4 bintang. Sementara Feli berubah dari Mage 1 bintang menjadi Archmage 1 bintang. Sang ayah menoleh ke putrinya dan berkata, "Anakku, tingkat kekuatan kita meningkat seketika." Fali mengangguk. "Benar. Bahkan darah elf dari garis keturunan ibu mulai bangkit. Telinga baruku tumbuh sekarang." Ia mengecek kepalanya. Memang benar, sebelumnya ia tidak memiliki sepasang telinga yang cukup untuk itu. Mereka terdiam, menyadari betapa jauhnya kekuatan Liing. Bagi mereka, itu adalah kekuatan yang mustahil untuk dijangkau. Bahkan semangat mereka seketika runtuh. Liing menatap mereka sambil berkata, "Santai, tenang saja. Aku akan tuangkan 1 gelas lagi untuk kalian." Namun, sang ayah menolak sambil menangis. "Tidak usah, Tuan Liing. Ini sudah cukup." Dalam hatinya ia berpikir, Tuan Liing ini benar-benar utusan dari langit. Aku tak ingin menyusahkan dia lebih jauh lagi. Liing mengangguk, meski dalam hati merasa kecewa. Ia ingin menyuguhkan makanan dan minuman lain, tapi sayangnya semua sudah diambil dan disembunyikan oleh Elizabeth. Dan kalau ia berani menyajikannya, semua bisa celaka. Di sudut ruangan, Elizabeth duduk sambil berkata dengan angkuh, "Semuanya di sini milikku. Jangan pernah berpikir mengambil apapun lagi." Liing hanya bisa mendesah. "Ya, memang benar. Tidak ada lagi yang bisa kusajikan." Lalu ia bertanya pelan, "Kalian diserang kan? Apa yang terjadi sebenarnya?"
Sang ayah menjelaskan bahwa serangan itu terjadi karena darah elf yang mengalir dalam diri Vali. Ibunya adalah seorang Saint Elf yang agung, namun ia sendiri berasal dari ras manusia. Dan dalam tradisi elf, menikah dengan ras lain adalah larangan berat. Liing menyimpulkan, jadi kaum elf memburu kalian? Elizabeth menyela dengan tajam, berhenti berbohong. Aku, Ratu Iblis, sudah melarang pernikahan antar ras sejak aku menguasai dunia. Sang ayah mengangguk pelan, memang panjang ceritanya. Tapi sejak ibunya kembali ke wilayah elf, ia harus menyembunyikan putrinya sepanjang waktu. Liing penasaran, tapi kalau begitu, bagaimana mereka bisa menemukanmu? Sang ayah menunduk. Sebenarnya ibunya dijadikan tumbal, dan sejak kembali ke suku elf, mereka tak diburu lagi oleh kaum itu, tapi sekarang yang mengejar mereka adalah Black Guild dari kerajaan iblis. Liing mengernyit, Black Guild dari kalangan iblis, jangan-jangan ia melirik Elizabeth dengan curiga. Elizabeth langsung menunjuk Liing dengan marah. Jangan kau pikirkan macam-macam, ia duduk dan menuntut penjelasan. Di mana markas Black Guild yang berburu para elf? Sang ayah menjawab bahwa Black Guild melakukan eksperimen pada tubuh hidup demi membangkitkan kembali sang ratu iblis dari kematian. Elf digunakan sebagai bahan dasar dalam ritual itu. Bahkan Vali yang hanya separuh darah elf tetap diburu. Liing diam berpikir dalam hati. Ini bukankah semuanya malah berhubungan langsung denganmu? Elizabeth langsung mencengkeram kerah bajunya dan mengguncangnya. Jangan kau berani-berani menyambung itu. Ia membanting Liing dan berteriak, tak masuk akal jika aku berada di sini selama setahun penuh dan kau selalu melihatku. Aku jelas tidak bisa pergi kemana-mana. Sang ayah dan Vali hanya bisa membisu. Elizabeth terus berbicara, lihat sendiri akibatnya. Hanya karena aku menghilang selama setahun, dunia jadi porak-poranda. Siapa yang menyebarkan desas-desus kalau Ratu Iblis sudah mati? Namun mereka mengatakan bahwa Ratu Elizabeth tidak terlihat selama lebih dari 500 tahun. Kalau ia masih hidup, tentu ia sudah kembali menguasai dunia. Jadi ia pasti sudah mati kan? Liing menggigit jari. 500 tahun? Padahal selama setahun ini dia tinggal bersamaku. Elizabeth bersandar di sofa dan bertanya santai, rumor apalagi yang beredar tentangku? Sang ayah menjelaskan, menurut legenda sastra besar, Ratu Iblis dihancurkan oleh pahlawan legendaris. Pertempuran berlangsung lebih dari sebulan. Dan akhirnya sang pahlawan besar mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan benua, mati bersama Ratu Iblis. Elizabeth menatap tajam ke arah mereka, lalu membawa mereka berdua ke dimensi lain. Vali berbisik, ayah, tempat apa ini? Sang ayah menjawab gemetar, niat murninya adalah membunuh kita. Namun Elizabeth berkata datar, semua rumor itu omong kosong. Dan Liing langsung menambahkan, itu pasti juga rumor palsu. Karena aku sendiri adalah sang pahlawan legendaris. Setidaknya itu yang dikatakan sistem. Sang ayah dan Vali terdiam. Mereka tak bisa memproses semua informasi itu. Liing melanjutkan, dan perempuan yang kalian bicarakan itu, dialah Ratu Elizabeth. Otak mereka nyaris meledak. Informasi yang masuk terlalu banyak. Logika mereka tak sanggup mengikuti semua penjelasan ini. Namun bagi Elizabeth, situasinya terasa berbeda. Ia memandangi dua manusia itu dengan senyum licik. Dasar bodoh. Sudah kudominasi mereka begitu lama sampai mereka tak tahu harus berbuat apa. Ia tertawa kecil. Tiba-tiba ia melempar meja dan berteriak. Aku tak akan diam di sini hanya untuk menghibur mereka. Dasar Liing busuk. Kau sengaja menyelamatkan mereka untuk mempermalukanku di depan mereka, ya. Kali ini kau keterlaluan. Ia membanting pintu dan pergi. Sang ayah menoleh pada Liing dan bertanya, Tuan Liing, apa rencanamu sekarang? Apa yang akan kau lakukan terhadap kami? Liing menghela napas, ia sendiri belum tahu. Sejak Elizabeth menghancurkan pelindung rumah, sinkronisasi waktu antara dalam dan luar rumah ini jadi benar-benar kacau. Malam pun mulai turun. Vali duduk bersama ayahnya dan berkata pelan, aku tidak menyangka ceritamu seperti itu. Sepertinya Ratu Iblis Agung jatuh cinta pada pahlawan legendaris dan menyerahkan seluruh dunia hanya untuk bersembunyi bersamanya. Sama seperti kau dan ibu. Sang ayah menggeleng keras. Berhenti bicara sembarangan. Kita tak pantas dibandingkan dengan mereka. Dan satu hal lagi, saat ini Tuan Liing pasti sedang mempertimbangkan apakah akan membunuh kita atau tidak. Namun, Vali menjawab pelan. Kalau memang dia ingin membunuh kita, dia tidak akan repot-repot menyelamatkan kita. Tapi sang ayah menatapnya serius. Kau tidak merasakannya saat meminum teh itu? Kau tak menyadari betapa jauhnya jarak antara kita dan mereka? Melihat kekuatannya saja sudah cukup.
Bagi mereka, kita ini tak lebih dari semut. Hidup atau matinya kita tak ada bedanya bagi mereka. Semua tergantung pada suasana hati mereka saat itu. Saat itu juga Ling masuk ke ruangan dan melihat dua tamunya masih terjaga. Jadi kalian juga belum tidur ya. Lagi membicarakan apa? Vali terkejut. Jika memang belum tidur, bagaimana kalau bermain kartu? Ayahnya setuju. Mereka bertiga duduk melingkar di sekitar lilin kecil. Liing membuka percakapan. Kalian sudah mengerti semuanya? Sang ayah menjawab singkat, tapi di kepala Vali, pikiran berbeda melintas. Seolah-olah sang ayah berkata, inilah ujian terakhir dari Liing untuk memutuskan apakah ia akan membunuh kita atau tidak. Ling tersenyum dan mulai membagi kartu. Baiklah, mari kita mulai. Ini saatnya memilih kartu kalian dengan hati-hati. Sang ayah menelan ludah. Tuan Liing, boleh aku tahu nama permainan ini? Vali gemetar. Ada aura aneh yang keluar dari tumpukan kartu. Liing berpikir dalam hati, aku tak bisa menyebut nama aslinya. Mereka tak akan mengerti arti permainan landlord. Jadi, dengan wajah tenang, ia menjawab, nama permainan ini adalah pertempuran naga. Mereka berdua terkejut. Pertempuran naga, bahkan Elizabeth yang tengah menyamar di dekat sana ikut bingung. Apa maksud permainan ini? Liing menjelaskan, kalian berdua adalah pahlawan pemberani yang harus bergabung untuk mengalahkan naga. Siapa yang jadi naga dan siapa yang jadi pahlawan akan ditentukan dari kartu yang kalian ambil. Sang ayah dan Vali saling bertatapan nih. Dalam hati mereka yakin ini ujian hidup dan mati. Liing mulai membuka kartunya. Sang ayah mengangguk pada putrinya. Kita tak bisa ragu sekarang. Ambil kartumu. Aura misterius makin terasa. Saat Vali menarik kartunya, tubuhnya seolah disedot ke dimensi lain. Ia limbung terjatuh ke tanah. Ini tidak baik, pikirnya. Hanya dengan mengambil satu kartu, manaku langsung habis. Aku tak punya kekuatan lagi. Ia menatap ayahnya. Maafkan aku, ayah. Sang ayah tersenyum tenang. Tak apa, anakku. Serahkan sisanya padaku. Liing bertanya, kau ingin jadi naganya? Ia melirik kartunya. Walau tak punya banyak kartu besar, tangan ini lumayan bagus. Bahkan ada satu kartu raja. Tidak buruk sama sekali. Bisa menang. Namun sang ayah dan Vali langsung berkata, kami tidak ingin menjadi naga. Ling tersenyum santai. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan sopan. Ia mengambil dua kartu lagi dari tumpukan, lalu meletakkan 8, 10, dan ratu. Ling tampak kecewa. Ia mendesah. Kartu yang ditarik tak sesuai harapan. Sang ayah mulai khawatir. Apa kami melakukan kesalahan? Apakah Tuan Liing kecewa dengan permainan kami? Sementara itu, seseorang berkata, aku mulai dengan 8. Giliranmu, Paman Berus. Keringat dingin mulai menetes dari dahi sang ayah. Jika kami bisa lolos dari ujian ini, ia akan mengampuni kami. Tapi aku merasa, setiap kali aku meletakkan kartu, usia hidupku berkurang beberapa tahun. Dengan tangan gemetar, ia mengucap, aku main Jack. Vali berteriak, ayah. Tapi ia menjawab tegas, tak apa, serahkan padaku. Vali akhirnya memilih pas. Liing menganalisis strategi mereka. Selain Royal Flush, mereka bisa menyusun kartu dari 7 hingga ratu. Hanya tinggal 10 dan Jack. Apa aku harus pecah pasangan? Jika ku pecah, mereka pasti ikut main. Ia berpikir keras namun tidak menemukan jawaban terbaik. Akhirnya, Liing memilih untuk pass. Sang ayah bertanya pelan, kau benar-benar tidak ingin main? Liing mengangguk. Tidak. Sang ayah mengira Liing sengaja memaksanya bermain agar seluruh hidupnya terkuras. Jika begitu, lebih baik aku habiskan semuanya sekarang. Ia lalu memainkan 2 ratu, lalu 3, 6, 3, dan 7. Menurut aturan permainan, kombinasi itu disebut naga terbang. Namun akibatnya, seluruh energi hidup dari kakinya terkuras. Ia kehilangan 1 kaki. Makin besar kombinasi kartu, makin besar pula harga yang dibayar. Tiba-tiba seekor naga besar muncul di antara mereka. Mereka terkejut. Makhluk itu mengeluarkan serangan dan menghantam kepala Liing. Elizabeth yang melihat dari kejauhan membelalak. Sementara itu, sang ayah gemetar. Apa aku baru saja menghina pahlawan legendaris? Tapi Liing tetap tenang dan berkata, permainan yang bagus. Sang ayah mengangguk. Giliranmu sekarang, Tuan Liing. Namun Liing menjawab, aku akan pas. Giliranmu lagi. Sang ayah mengangguk. Baiklah, ia meletakkan kartu 3. Jari dan kakinya mulai mati rasa. Vali berkata, ia juga pas. Kini giliran Liing, ia meletakkan kartu 10.
Mereka saling berpandangan. Mereka tahu mereka tak bisa mengalahkan tangan itu. Li Ying membuka kartunya. 6, 7, 8, 9, 10, Jack dan Ratu. Sebuah urutan penuh. Bencana pun dimulai. Gelombang energi raksasa muncul dan menghantam mereka seperti tsunami. Mereka nyaris tenggelam. Sang ayah berusaha melindungi Vali, tapi ombaknya terlalu kuat. Keduanya akhirnya terbangun dari trance itu. Tubuh gemetar dan lemas. Tak bisa bermain lagi. Namun Li Ying tetap tenang. Kini ia punya 3 kartu jenis sama dan sepasang memanggil sekelompok ksatria dari dalam permainan. Sang ayah berkata pada putrinya, "Aku tidak bisa menang." Tapi Vali menggenggam tangan ayahnya. "Tunggu, aku bisa." Sang ayah menggeleng. "Jangan lakukan itu. Biayanya terlalu besar, terlalu berisiko." Namun Vali menatap ayahnya dan berkata, "Aku tak bisa hanya bersembunyi. Aku juga ingin melindungimu." Ia pun memainkan kombinasi kartu 3 jenis sama dengan sepasang kartu. Para ksatria yang terpanggil dari permainan saling menyerang di udara. Pertarungan sengit terjadi di langit dan akhirnya hanya ksatria milik Vali yang tersisa. Sang ayah langsung bertanya, "Kau tidak apa-apa?" Vali mengangguk. "Ya, aku baik-baik saja." Li Ying tersenyum. "Itu permainan yang bagus. Melindungi rekanmu meski harus mengorbankan kartumu sendiri. Yang paling penting dalam pertempuran adalah tekad." Dalam hati, Li Ying mengagumi betapa cepatnya mereka belajar memainkan kartu ini. Di sisi lain, Bas menatap tangan kartunya yang makin sedikit dan menyadari bahwa saatnya hampir tiba. Li Ying menatapnya datar. Sekarang sudah terlambat. Bas dan Vali langsung tegang. Aura yang keluar dari Li Ying membuat Elizabeth terkejut. Ini benar-benar menakutkan. Li Ying lalu memainkan 2 kartu joker. Dimensi permainan mulai retak. Di udara muncul sosok badut pembunuh raksasa. Elizabeth mengenali makhluk itu. Itu adalah iblis 3 bintang, Raja Badut. Makhluk itu hampir saja menyerang Bas dan Vali sambil membuat simbol hati di tangannya. Tapi saat matanya bertemu Elizabeth, ia mengubah hati itu menjadi pisau. "Apa yang kau lihat? Kalau kau macam-macam, aku bunuh kau sekarang juga." Elizabeth langsung memasang pertahanan. "Siapa kau kira aku ini?" Berani-beraninya meremehkan Ratu Iblis. Namun dalam hati ia merasa marah sekaligus bingung. Selama ini ia telah menyerap begitu banyak energi dari masakan dan bantuan Li Ying dan baru saja mencapai level 3 bintang. Tapi makhluk ini dengan mudahnya dipanggil oleh Li Ying sudah setara dengannya. Bagaimana bisa ia memanggil iblis selevelku semudah itu? Bas memeluk Vali. "Maafkan aku anakku, aku tak punya kekuatan sebesar itu." Vali menggeleng. "Jangan salahkan dirimu ayah, ini salahku. Aku yang telah mengusik Tuan Li Ying." Sementara itu Bas sudah muntah darah. Energi hidupnya terkuras habis. Li Ying segera mendekat. "Paman, kau baik-baik saja," pikirnya. Sepertinya luka-lukanya belum sembuh juga. Ia melihat tangan tua itu memegang 3 kartu 3 dan 4 raja. Kaget, Li Ying menyadari dengan kombinasi itu Bas bisa menang dari tadi. Tapi dia membiarkanku bermain. Jadi dari awal dia hanya pura-pura. Aku bahkan mengganggu waktu istirahatnya. Li Ying menarik napas panjang, mengumpulkan semua kartu dan mengakhiri permainan. Dimensi runtuh, Raja Badut menghilang. Ia berdiri dan meminta maaf karena telah membuat kekacauan. Bas dan Vali tidak mengerti sosok pahlawan legendaris ini. Namun mereka lega karena mereka masih hidup. Elizabeth di sisi lain terbakar amarah. Dasar Li Ying brengsek, dia berpura-pura ingin bermain kartu, padahal hanya menunggu kesempatan untuk memukulku dengan badut itu. Keesokan paginya, Bas dan Vali bersiap meninggalkan rumah. Li Ying menghampiri mereka. "Paman Bas, kau yakin tak ingin tinggal beberapa hari lagi? Buah yang kutanam hampir matang." Bas membungkuk hormat. "Kami tak bisa merepotkanmu lebih lama, Tuan Li Ying, kau sudah sangat dermawan. Kami tak akan pernah melupakan kebaikanmu." Li Ying menggaruk kepala. Tak seberapa." Bas tersenyum, "Jangan khawatir. Setelah kami pergi, kami tak akan memberitahu siapapun tentang tempat ini." Vali mendekat sambil membawa bingkisan. "Tuan Li Ying, kau masih ingin memberikan sesuatu yang berharga kepada kami?" Li Ying tersenyum. "Hanya teh buatan sendiri." "Tak masalah." Ia mendekati Bas dan meletakkan sesuatu di tangannya. "Oh, dan ini sedikit kenang-kenangan." Bas membuka tangannya. "Di sana, tumpukan kartu. Kau bisa menyimpannya. Aku sendiri buruk dalam bermain kartu. Bukan bakatku." Saat itu Elizabeth muncul. Li Ying menatapnya. Ia hanya membuka mulut, "Cepat, pergi sana." Bas dan Vali langsung lari sekencang-kencangnya. Li Ying berdiri kebingungan. Elizabeth masuk ke dalam rumah. Kalau semuanya sudah kembali seperti semula, sekarang waktunya memasak untuk ratu ini. Li Ying hanya mengangguk kecil.
Ya, sementara itu Bas dan Vali berlari tak kenal lelah. Ayah, aku tak sanggup lagi, seru Vali. Tapi Bas berkata, kita tak boleh berhenti. Pertama ujian kartu legendaris, lalu ancaman dari Ratu Iblis. Malam sebelumnya keduanya masih berada di dalam kamar. Tiba-tiba Elizabeth muncul dari kegelapan dan menebas udara di depan mereka. Aku, Elizabeth, memerintahkan kalian pergi dari tempat ini besok. Kalian tidak boleh menyebarkan informasi tentang Ratu Iblis dan pahlawan legendaris ke dunia luar. Keduanya langsung menjawab, ya, yang mulia. Elizabeth menjelaskan, jika kalian berniat melawan ratu ini, kepala kalian akan meledak seketika karena kutukan di leher kalian. Bas menghela napas. Siapa yang akan percaya cerita semacam ini? Kebenarannya adalah pahlawan besar Ling sudah muak dengan konflik dunia. Ia hanya ingin hidup damai. Namun saat itu Folly berhenti. Tunggu, bukankah tempat ini familiar? Bas menoleh. Hah, apa kita lari sejauh ini? Seekor anjing kecil muncul dari balik semak. Dalam hati ia berpikir, membawamu ke sini sudah cukup agar kalian berhenti mengganggu tuanku dan perempuan iblis itu. Faktanya mereka tak berlari jauh. Wikai hanya membawa mereka dalam perjalanan roket cepat. Folly berbisik pelan. Apa para mayat anggota Black Guild masih di sekitar sini? Bas mulai menatap sekeliling. Di tempat seperti ini pasti ada banyak iblis tingkat tinggi. Kita harus segera pergi dari sini. Wikai, si anjing kecil, melihat sesuatu mendekat dan mengernyit. Apa itu? Tapi, tak penting. Lebih baik aku pulang dan kembali dipukul-pukul oleh perempuan kejam itu. Bagi mereka yang pernah merasa kasihan melihat Wikai ditendang-tendang oleh Elizabeth, kini mereka tahu anjing itu justru menikmati semua itu. Di hadapan Bas dan Feli muncul pasukan bayangan. Dari kegelapan muncul satu iblis yang tertawa pelan disusul yang lain dengan raungan serempak. Bas menyipitkan mata. Aku mengenal makhluk itu. Itu Rasul Agung. Iblis spiritual 2 bintang. Dan selain dia, ada banyak iblis spiritual lainnya dengan kekuatan 3 dan 4 bintang. Sementara itu, mereka berdua hanyalah penyihir 1 bintang. Folly menggenggam lengan ayahnya. Ayah, perbedaan kekuatan ini terlalu besar. Tinggalkan aku, kau bisa kabur. Tapi Bas kini lebih bersemangat dari sebelumnya. Aku tahu kekuatan kita tak sebanding. Tapi setelah melihat alam kekuatan para legenda itu, makhluk seperti Rasul ini bukan apa-apa. Dulu aku dijuluki hati baja di antara para pahlawan. Ia mengangkat setumpuk kartu ke arah pasukan iblis. Folly menatapnya penuh rasa takut. Tapi sang ayah tersenyum. Sejak ibumu kembali ke suku elf, aku terus menjaga dan menyembunyikanmu. Tapi mungkin aku keliru. Lari tak akan menyelesaikan apapun. Jika kita bisa melewati ini, aku akan membawamu kembali ke suku. Dan aku akan pergi mencari ibumu. Ia mengaktifkan pemanggilan tingkat tinggi. Pewaris Dewa Panah 4 kartu. Dari cahaya pemanggilan muncul sosok elf wanita yang anggun. Sosok itu adalah Ibu Folly. Ia mengangkat busur raksasa, menarik anak panah, dan melepaskannya ke arah kawanan iblis. Saat anak panah itu mengenai target, para iblis langsung menguap, hangus menjadi abu. Bahkan Rasul Agung yang mencoba menahan anak panah itu pun perlahan tak kuasa. Meskipun sempat bertahan, kekuatan anak panah terus meningkat hingga akhirnya kepala sang Rasul meledak. Bas menutup dek kartunya, sosok elf menghilang. Ia jatuh berlutut ke tanah. Folly berlari menghampiri. Ayah, ayah! Dengan senyum letih, Bas menatapnya. Sepertinya ayah harus ganti profesi mulai sekarang. Di benua ini lahirlah profesi baru, Master Kartu. Folly menggunakan sihirnya untuk menciptakan lorong pelolosan di jalur yang mereka lalui. Seminggu kemudian, suasana kembali tenang di rumah kecil milik Liing. Ia duduk di kebunnya, memandangi hasil panen. Dunia sihir ini benar-benar luar biasa, pikirnya. Usahaku menciptakan buah hibrida berhasil total, tapi tanpa seseorang untuk berbagi kebahagiaan panen ini, rasanya tetap kosong. Ksatria, iblis, ratu, petarung, elf, awalnya aku pikir aku sudah cukup bahagia dengan hidup damai sebagai petani. Tapi setelah bersentuhan dengan dunia luar, hatiku tidak lagi tenang. Aku ingin tahu apa yang ada di sisi lain dunia ini. Begitulah manusia. Saat sudah mendapat 1, mereka menginginkan 2. Tapi aku terlalu lemah. Lupakan saja. Tiba-tiba Elizabeth muncul di hadapannya. Kau kelihatan murung. Apa yang sedang kau pikirkan? Liing menjawab pelan. Entahlah, sepertinya aku ingin pergi melihat dunia luar, tapi aku ini terlalu lemah. Elizabeth tampak senang. Akhirnya,
Kau tertarik juga keluar dari sini. Kalau begitu, ikut aku dalam perjalanan. Namun dalam hatinya, ia berpikir lain. Aku tahu dunia luar tak sebanding denganmu, tapi sikapmu yang terlalu percaya diri sudah keterlaluan. Li Ying terkejut. Dia benar-benar mengajaknya. Dalam benaknya cerita yang terbentuk jauh berbeda. Jika aku bepergian dengannya, aku bisa keluar rumah tanpa khawatir. Selama dia melindungiku, aku aman. Elizabeth menyuruhnya diam. Jangan banyak omong, ganti baju sekarang. Mereka berdua pun mengenakan pakaian petualangan. Elizabeth menatapnya dengan kagum. Harus kuakui, tidak hanya jago memasak, kau juga hebat menjahit. Li Ying tersenyum. Tentu saja, itu keahlianku. Wei Kai menggonggong riang, ekornya bergoyang. Elizabeth menjentikan jarinya, menciptakan portal teleportasi. Ayo kita pergi ke kota terdekat. Li Ying terpana. Wah, kemampuan yang sangat praktis. Saat mereka hendak melangkah ke dalam portal, Li Ying menahan diri. Tunggu dulu. Elizabeth, aku punya beberapa pertanyaan. Pertama, kau tidak akan meninggalkanku sendirian, kan? Kedua, bisakah kau mengendalikan emosimu? Ketiga, bisakah kau bersikap agak lebih tenang? Namun dari sudut pandang Elizabeth artinya justru sebaliknya. Pertama, jangan pergi tanpa izin dariku. Kedua, kau yang harus mengendalikan diri. Ketiga, jangan sembarangan gunakan sihir dan rusak kesenangan petualanganku. Ia menjawab singkat. Baik, aku mengerti. Li Ying berkata pelan. Terakhir, kalau nanti kita sudah melihat dunia luar, apa kau mau kembali ke sini? Dalam hatinya, ia takut jika Elizabeth tak kembali, rumah ini akan diserbu tanpa pelindung. Elizabeth mengangguk. Sebelum mengalahkan pahlawan jahat itu, dunia luar tak ada artinya bagiku. Li Ying menghela napas lega. Benarkah kau akan kembali? Elizabeth mengangguk. Tapi, dengan satu syarat, Li Ying menatapnya. Syarat apa? Elizabeth menjawab dengan percaya diri. Saat kita kembali, aku ingin kau membuatkan puding buah super mewah untukku. Li Ying mengerutkan dahi. Puding? Elizabeth tersenyum. Ya, masalah? Li Ying menggeleng. Tidak ada masalah. Mereka pun memasuki portal. Sementara itu, Wei Kai tinggal di rumah. Li Ying dan Elizabeth muncul di kota Boster. Suasana malam dipenuhi cahaya dan hiruk-pikuk makhluk dari berbagai ras. Kota itu gemerlap. Li Ying melongo. Ini luar biasa. Rasanya seperti masuk ke dunia lain. Ia berlari ke sana kemari. Elizabeth, lihat itu. Toko peralatan. Dan, wah, mereka bahkan jual bahan makanan. Tapi, ini bukan daging babi biasa. Ia antusias mendatangi tiap kios. Sementara itu, Elizabeth menatap sekeliling dengan tenang. 500 tahun telah berlalu, tapi ternyata perubahan tidak terlalu besar. Li Ying merasa kota ini jauh dari kekacauan yang pernah diceritakan oleh Bas. Elizabeth tersenyum bangga. Ini karena aku membangun fondasi yang kuat di sini. Saat dulu aku memerintah, dunia kacau oleh konflik, tapi dengan kekuatanku, aku menekan semuanya dan menciptakan aturan baru. Semua ras harus diperlakukan setara. Jadi sebenarnya akulah yang menyelamatkan dunia, bukan pahlawan legendaris itu, batin Elizabeth sambil menyombongkan diri. Namun saat menoleh ke samping, ekspresinya langsung hancur. Sosok yang disebut-sebut sebagai pahlawan legendaris itu justru sedang asik jongkok di depan seorang gadis kecil, penjual boneka. Mata Li Ying berbinar-binar melihat boneka-boneka itu. Jahitannya sangat detail, hasil kerja yang sangat rapi. Ia bertanya dengan penuh kekaguman, apakah gadis kecil itu yang membuatnya? Gadis itu menjawab ya, dan bahkan menawarkan potongan harga jika ia ingin membeli. Namun suasana berubah tegang ketika seorang pria bertubuh besar dengan wajah kasar muncul. Ia berteriak sambil menendang tempat jualan. Siapa yang mengizinkanmu buka lapak di sini? Hah? Dasar anak bau kecut, gereja tempatmu itu berutang uang perlindungan ke geng kami. Berani-beraninya kau buka lapak di jalan milikku. Saudara-saudara, laki-laki si gadis gemetar di belakangnya saat pria itu mencengkeram leher sang gadis. Tapi dengan suara gemetar, si gadis memberanikan diri berkata, "Kenapa harus bayar kalau kalian tak pernah melindungi kami?" Si pria menggeram. Sejak bulan lalu, jalan ini sudah jadi wilayah resmi geng Beast. Kalau kalian mau bertahan hidup, kalian harus bayar upeti tiap bulan. Si gadis bersikeras. Tapi ini gereja milik suster. Kalau dia kembali, kalian akan dalam masalah. Si pria malah tertawa. Sepertinya kau masih polos atau pura-pura bodoh, tapi tak masalah. Hari ini aku akan mengusir semua anak yatim dari tempat ini dan menghancurkan gereja Reyot itu. Li Ying yang berdiri tak jauh menyuruhnya berhenti. Pria itu menantang apa yang akan dilakukan kalau dia tidak berhenti.
Elizabeth menyaksikan semua dari jauh, menggeleng pelan. "Kenapa sih kamu harus ikut campur? Tinggalkan saja mereka." Tapi Li Ying memberikan isyarat dengan tangannya, seolah memohon bantuan. Elizabeth hanya memalingkan muka, seakan berkata, "Jangan harap aku akan turun ke level ini." Pria itu berteriak lagi, "Hei, aku tanya niatmu apa?" Li Ying gugup, pikirannya kosong, tapi mendadak sebuah ide muncul. Ia berteriak pada semua orang di sekitar. "Ini orang mengganggu anak kecil. Ayo, siapapun yang peduli, hukum dia." Namun semua orang berpura-pura tak mendengar. Tak satu pun bergerak. Si pria tertawa. "Kau pikir ada yang mau melawanku? Ini jalan bis, Bung. Dari pakaiannya saja kelihatan kau pasti orang selatan. Dan wanita di sampingmu juga lumayan." Li Ying panik. "Ayo kita bicarakan baik-baik. Aku punya beberapa bumbu lokal di tas. Bisa kita barter?" Tapi pria itu mengabaikannya. "Sudah cukup, pukul dia, dan bawa wanita itu ke markas." Tindakan bodoh itu menjadi kesalahan terbesar yang ia buat hari itu. Elizabeth menoleh dengan ekspresi dingin. "Kau pikir kau pantas menangkapku? Kau baru saja menginjak ekor harimau." Langit mendadak menggelap. Si pria tertegun. Kenapa cuacanya berubah?" Li Ying melambai-lambaikan tangan. Jangan lakukan itu. Kau akan menghancurkan seluruh kota. Tolong, tenangkan dirimu. Paling tidak hanya beri mereka sedikit pelajaran. Tak perlu bertarung." Elizabeth menarik napas dan berkata pelan, "Aku akan memaafkan mereka karena kamu." Dari aura sihir yang terpancar, siapapun bisa melihat betapa besar kekuatan Elizabeth. Bahkan seorang gadis berkacamata di dekat sana dapat merasakannya. Hujan turun pelan. Pria itu semakin takut. Ia menatap mereka berdua. Kalian benar-benar ingin melindungi gereja dan anak-anak yatim ini?" Li Ying mencoba mencari solusi damai. "Bagaimana kalau kami bayar uang perlindungan itu?" Pria itu melirik. 10 koin emas untuk 2 bulan. Elizabeth mendesis. 10 koin emas, dan karena itu kau membuat kekacauan seperti ini? Dasar bodoh." Li Ying mendekat padanya. "Kau pasti punya banyak koin emas, kan?" Elizabeth mendelik. "Berhenti bercanda. Aku punya terlalu banyak harta sampai tak bisa dihitung." Li Ying tersenyum kecil. "Pinjami aku sedikit. Nanti kutukar dengan sayur dari ladang. Aku akan bayar." Elizabeth menatapnya tajam. "Kau pikir bisa pakai hasil kebunku untuk tukar benda-benda tak berguna ini? Aku tidak terima. Lagi pula, saat aku bertemu denganmu, aku juga sedang tak punya uang." Si pria menyeringai. "Jadi kalian benar-benar tak punya uang?" Li Ying menjawab jujur. "Tidak ada koin emas. Tapi aku punya produk lokal dalam tas." Pria itu berteriak. "Cukup omong kosongnya." Tiba-tiba sebuah kantong berisi koin emas melayang dan menghantam wajah si pria. Si pria terkejut. "Siapa yang melempar sampah ini?" Tapi saat ia membuka kantong itu, koin-koin emas menggilap memenuhi pandangannya. Dan dari balik kerumunan muncul seorang ksatria berzirah lengkap. Dengan suara tenang dan penuh wibawa, ia berkata, "Berhentilah mengganggu teman-temanku dan enyahlah dari sini. Kau sudah menerima uangmu." Pria itu menggertak sebentar, lalu mendengus. "Jadi sekarang muncul ksatria berbaju zirah, ya? Baiklah, kali ini aku biarkan, tapi bulan depan kalian tak akan seberuntung ini." Ia pergi dengan langkah berat. Gadis kecil berkacamata itu membungkuk dalam-dalam, mengucapkan terima kasih. Li Ying juga tersenyum dan mengulurkan kantong kecil. "Aku membawa beberapa buah dari rumah, ambillah jika kau tidak keberatan." Ksatria itu menatap Elizabeth dan berkata, "Aku ingin kau menjadi rekanku dalam sesuatu." Elizabeth menyilangkan tangan, menatapnya datar. "Aku tidak tertarik." "Ayo Li Ying." Li Ying dengan nada canggung mencoba menahan Elizabeth yang sudah bersikap acuh. Ia berusaha membujuk. Mereka baru saja dibantu oleh ksatria itu. Jadi setidaknya dengarkan apa yang ingin disampaikan. Meski kesal, Elizabeth akhirnya setuju. Gadis kecil itu pun berpamitan pada anak-anak yatim lainnya, menjanjikan akan segera kembali. Mereka kemudian diajak masuk ke sebuah bar. Li Ying menatap aneh ke arah ksatria bertubuh kuda dan bertanya-tanya dalam hati, bagaimana makhluk itu bisa duduk di kursi. Sang ksatria memberi peringatan singkat, menyuruh mereka untuk tidak memperhatikan omongan orang lain. Namun Elizabeth masih menunjukkan kekesalannya. Semua ini salah Li Ying karena bersikeras membawanya ke tempat aneh seperti ini. Sekarang ia hanya merasa membuang-buang waktu. Li Ying memilih untuk tidak menanggapi. Tak lama kemudian sang ksatria mengumumkan bahwa mereka telah sampai. Ketika pintu bar dibuka, segerombolan perempuan langsung merangkul sang ksatria dengan akrab. Li Ying sempat terkejut, tapi reaksi orang-orang di sekitar membuatnya makin bingung. Ternyata mereka semua adalah istri dari sang ksatria. Dengan tenang, sang ksatria mulai memperkenalkan mereka satu persatu. Yang pertama adalah Gat, seorang petarung pelindung yang memakai perisai. Lalu ada El, seorang pembunuh bayangan, dan Gli, penyihir dengan tatapan tajam.
Rupanya ksatria ini sengaja mengumpulkan istri-istrinya sebagai tim sempurna untuk masuk dungeon. Dari segi efisiensi dunia fantasi, ia bagaikan Elon Musk-nya dunia sihir. Yang terakhir adalah Galia, seorang pemanah elf yang menawan. Liing tampak tertarik dan bertanya, jadi dia berasal dari ras elf? Ia lalu menyebutkan bahwa ia juga pernah bertemu dengan seorang gadis berdarah elf. Elizabeth yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya memotong obrolan itu. Cukup, semua ini buang-buang waktu. Apa yang ingin kalian bicarakan, kita harus segera pergi. Salah satu istri sang ksatria melirik Elizabeth dengan sinis. Ia tak suka dengan sikap wanita itu. Kenapa dia begitu sombong? Elizabeth hanya menatap dingin dan berkata dengan angkuh, itulah bagaimana seorang ratu seharusnya bersikap. Apa kau punya masalah dengan itu? Si pembunuh bayangan ikut menimpali sambil tertawa. Lucu sekali, bahkan menyebut dirinya sebagai ratu. Apakah otaknya berfungsi normal? Lihat saja bentuk telinganya. Mungkin dia hanya setengah elf dengan garis keturunan biasa-biasa saja. Apa urusannya datang ke sini dengan gaya seperti itu? Dengan tenang namun mengancam, Elizabeth memperingatkan. Jika kalian benar-benar ingin kehancuran menimpa tempat ini, jangan salahkan aku nanti. Namun sebelum suasana semakin panas, Liing buru-buru menengahi dan mengeluarkan puding yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia mencoba mencairkan suasana. Ia lalu menjelaskan bahwa mereka datang dari tempat yang sangat jauh, dari sebuah suku tanpa nama. Elizabeth adalah putri dari tempat itu, dan ia hanyalah pelayan biasa bernama Liing. Para istri sang ksatria masih tak percaya. Tak heran kalian bertingkah aneh. Rupanya kau dari tempat terpencil yang bahkan belum mengenal dunia luar. Dan namamu Elizabeth, kau pasti dari tempat yang menyembah Ratu Iblis ya. Liing meminta mereka untuk tenang. Elizabeth masih mencoba menyesuaikan diri dengan budaya di luar. Akhirnya sang ksatria membuka pembicaraan utama. Ia mengundang mereka bertiga untuk bergabung dalam misi pencarian harta di sebuah dungeon. Namun pikirannya terus tertuju pada aura mengerikan yang Elizabeth pancarkan sebelumnya di jalan. Itu bukan aura yang bisa dimiliki ratu dari desa terpencil. Ada yang janggal. Liing penasaran, dungeon dengan harta karun, ia menoleh ke gadis di sebelahnya dan bertanya, apakah ia tahu apa itu dungeon semacam itu? Gadis itu menjelaskan bahwa dungeon semacam ini adalah ruang dimensi yang diciptakan oleh makhluk sihir kuno, biasanya berisi barang-barang yang sangat berharga, namun tersembunyi dengan baik dan penuh bahaya. Liing mengangguk pelan, mengerti. Sang ksatria menambahkan bahwa ia telah menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk mendapatkan informasi tentang tempat ini. Namun ada satu syarat, untuk membuka penghalang dungeon, mereka butuh minimal 8 orang. Liing memahami maksudnya. Jadi mereka hanya butuh orang tambahan untuk memenuhi jumlah. Gadis yatim piatu yang ikut bersama mereka mulai menghitung dengan jari. 1, 2, 6, 8. Tunggu, apakah itu berarti aku juga harus ikut? Liing menatapnya heran. Bukankah ini tempat yang penuh harta? Harusnya kau senang bisa ikut, bukan? Tapi gadis itu menggeleng. Kau tak mengerti. Tempat seperti ini sangat berbahaya. Aku hanya penyihir level 4. Kalau ikut masuk, aku pasti mati. Liing menunduk. Jadi begitu. Ia benar-benar tak tahu kalau tempat ini sedemikian berbahaya. Sang ksatria mencoba menenangkan mereka. Jangan khawatir, kalian hanya perlu memenuhi jumlah saja. Dan aku jamin, harta yang kalian peroleh nanti tak akan lebih sedikit dari kami. Kalian pasti akan mendapatkan beberapa ribu koin emas. Salah satu istri sang ksatria ikut menegaskan, Master sudah mengalahkan banyak rasul kegelapan. Ia bisa menjamin keselamatan kita. Anak lelaki dari gereja yang juga mendengar langsung antusias. Beberapa ribu koin emas itu cukup untuk menyelesaikan seluruh masalah keuangan gereja. Liing menatap Elizabeth meminta pendapatnya. Ayo bantu mereka. Toh kita hanya diminta untuk memenuhi jumlah. Elizabeth akhirnya menyetujui dengan nada malas. Baiklah, kau yang memutuskan. Asal jangan ganggu aku saat menikmati puding meku. Sang ksatria lalu memberi isyarat kepada salah satu istrinya yang memegang sebuah bola kristal. Liing penasaran, itu benda apa? Wanita itu menjelaskan, cukup letakkan tangan di atasnya, maka bola itu akan mengukur kekuatan sihirmu. Gadis yatim itu langsung mengenali benda itu. Saat sang ksatria menaruh tangan di atas bola, angka 8769 muncul. Nilai itu berada di level
roh iblis. Sang ksatria mengaku bahwa ia sudah mencapai level 4 bintang. Istri-istrinya juga merupakan penyihir hebat di level 4 hingga 5 bintang. Karena akan bekerja sama dalam satu tim, mereka ingin saling mengenal lebih baik. Gadis yatim itu mencoba meletakkan tangan di atas bola kristal. Angka yang muncul hanya 300. Salah satu istri sang ksatria mencibir. Hanya 300, aku sudah punya nilai lebih tinggi dari itu saat pertama kali ganti profesi. Gadis itu menunduk malu. Kenaikan levelnya memang sangat lambat. Ling lalu berkata, ia juga ingin mencoba. Dalam hati ia berpikir, selama ini ia tak pernah belajar sihir. Tapi bukankah ia dikenal sebagai pahlawan legendaris? Potensinya tak seharusnya serendah itu. Dengan wajah penuh harap, Li Ying meletakkan tangannya di atas bola kristal dan mulai berkonsentrasi. Namun, angka yang muncul justru 0. Bahkan sang ksatria tampak kebingungan. 0? Bahkan untuk petarung murni, hasil seperti ini tetap tak masuk akal. Li Ying menampar wajahnya sendiri. Apa yang ia harapkan? Ia hanya bertani selama ini, tentu saja ia tak memiliki kekuatan sihir. Ia duduk lesu sambil mengeluh dalam hati. Takdir hidupnya sepertinya memang tanpa sihir. Salah satu istri sang ksatria, sang pembunuh, menatapnya sinis. Jadi kau tak punya kegunaan sama sekali. Lalu untuk apa kau di sini? Dengan santai, Li Ying menjawab bahwa dirinya cukup ahli dalam bercocok tanam. Ia bahkan menawarkan buah yang baru saja dipanen. Namun reaksi mereka mengejek. Salah satunya bahkan membuang buah labu yang diberikan, menyebutnya sampah dan mempermalukan Li Ying sebagai pelayan biasa. Sang ksatria mencoba mengalihkan suasana. Ia menyarankan Elizabeth untuk ikut mencoba juga. Li Ying kemudian menyuruh Elizabeth agar mau bekerja sama, setidaknya untuk saat ini. Elizabeth hanya mengangguk malas. Dalam hatinya, ia merasa muak, ratu sepertinya harus bermain-main bersama para manusia bodoh ini. Ketika Elizabeth menyentuh bola kristal, kekuatan besar langsung terpancar. Cahaya menyilaukan muncul dari orb, membuat semua orang tak bisa melihat dengan jelas. Li Ying langsung panik. Ia takut identitas asli Elizabeth sebagai Ratu Iblis terbongkar dan memicu kekacauan. Namun, Elizabeth sudah paham dan mulai menurunkan kekuatannya dengan tepat hingga orb menampilkan angka 8,768. Gadis yatim berkacamata langsung terkejut. Nilai kekuatan itu setara dengan sang ksatria. Artinya, Elizabeth berada di level roh iblis. Para istri ksatria tak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin wanita itu memiliki kekuatan seperti itu? Li Ying menghela napas lega. Untung saja Elizabeth mengatur kekuatannya. Sang ksatria tampak kagum. Ia kini semakin yakin bahwa Elizabeth memang benar seorang putri dari sebuah kerajaan. Dengan kehadiran Elizabeth, peluang mereka mendapatkan harta karun meningkat drastis. Gadis yatim itu bertanya bagaimana cara mereka menuju lokasi dungeon. Salah satu istri ksatria kemudian mengeluarkan gulungan sihir dan membuka sebuah portal besar di atas mereka. Dalam sekejap, seluruh kelompok berpindah ke dalam dungeon. Li Ying terlihat kegirangan. Bahkan ia merasa sedikit pusing karena perpindahan itu. Gadis yatim tiba-tiba merasa ada aura aneh yang berdesir di tempat itu. Sementara Elizabeth yang baru tiba justru terlihat bosan. Sang ksatria memutuskan untuk langsung menuju ruang harta karun, tak ingin membuang waktu. Namun Elizabeth tiba-tiba berhenti dan berkata dirinya tak merasa cocok dengan tempat ini. Ia ingin pulang. Salah satu istri langsung naik pitam. Setelah datang sejauh ini, kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Ia bahkan mengungkit harga mahal gulungan teleportasi. Kalau tidak ikut masuk, sebaiknya jangan berharap bisa pergi lagi. Elizabeth menatapnya tajam. Jadi kau ingin menghentikanku. Li Ying buru-buru maju, mencoba menenangkan. Jangan gegabah, mari dengarkan sebentar. Kita sudah sampai sejauh ini. Elizabeth, tolong setidaknya kita lihat-lihat dulu. Gadis berkacamata tiba-tiba berkata bahwa ada kekuatan sihir di dalam gua ini yang mirip dengan kekuatan Elizabeth. Li Ying langsung bingung. Kekuatan yang mirip dengan Elizabeth? Apa maksudnya? Sang ksatria mencoba membujuk dengan gaya pesonanya. Ia menyentuh pundak Elizabeth dengan penuh hormat, meyakinkannya bahwa apapun bahaya yang mereka hadapi nanti, dirinya akan melindungi sang putri. Namun Elizabeth hanya diam dan mengabaikannya sepenuhnya. Mereka kemudian melangkah melewati gerbang dengan angka 788 dan seketika itu pula portal di belakang mereka tertutup rapat. Li Ying panik. Apakah kita tak bisa kembali? Elizabeth menjawab dengan tenang, jangan bicara sembarangan. Ini adalah ruang sihir khusus. Kecuali kau lebih kuat dari pencipta penghalang ini, mustahil untuk keluar.
Satu-satunya cara hanyalah menemukan inti dari tempat ini dan memenuhi semua syarat untuk membuka kembali penghalang itu. Istri-istri ksatria mencoba menyemangati satu sama lain. Selama bersama sang master, semuanya akan aman. Tapi jelas, tidak satu pun dari mereka menyukai kehadiran Elizabeth. Gadis yatim kembali bertanya, apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari tempat ini? Jawabannya tetap sama, tentu saja harta dan koin emas. Jangan khawatir, kau juga akan kebagian. Di persimpangan yang bercabang banyak, anak laki-laki dari gereja tampak kebingungan memilih jalan. Tapi akhirnya ia memutuskan, Elizabeth di sini untuk melindungi, jadi tak perlu khawatir. Mari bertualang saja. Sang pembunuh bertanya, apakah sebaiknya mereka berpencar? Sang ksatria menolak. Untuk sekarang tetap bersama dulu. Ia lalu menyuruh salah satu istrinya untuk menggunakan kemampuannya. Wanita itu mengangkat tangan dan menyebarkan cahaya di seluruh penjuru dungeon. Ia percaya diri ingin menunjukkan cara terbaik untuk menemukan jalur dengan cepat. Namun Elizabeth hanya mencibir dalam hati. Betapa bodohnya mereka. Wanita itu terus menyebar sihirnya sampai akhirnya ambruk karena kelelahan. Sang ksatria bertanya bagaimana struktur emas ini, tapi ia menjawab lemah. Bahkan setelah memperluas jangkauan sihir sampai maksimum, ia belum menemukan ujung dari labirin ini. Yang lain menyebut mustahil. Jangkauan sihirnya bisa mencapai 3 kilometer, tapi tetap tak menemui batas. Sang elf menawarkan untuk menggunakan ramalan spiritual, tapi akurasinya hanya 34%. Sang pembunuh menyela. Ia menyarankan agar mereka berpencar dalam kelompok. Ia bisa menggunakan teknik bayangannya untuk membantu setiap kelompok. Li Ying pelan-pelan bertanya pada Elizabeth, apakah kau tahu cara keluar dari tempat ini? Elizabeth menjawab datar, tentu saja, labirin ini hanyalah ilusi, tapi kumpulan orang bodoh ini tidak akan pernah bisa keluar dengan cara mereka. Li Ying mencoba membujuknya, kalau kau bisa membantu mereka, tolong lakukan. Kita masih punya hutang budi pada ksatria itu. Lebih cepat dibayar, lebih baik. Elizabeth tiba-tiba berkata bahwa dirinya berubah pikiran. Ia tak ingin membantu siapapun lagi. Ia hanya ingin melihat semua orang mati. Namun gadis yatim berkacamata mendadak menunjuk ke arah gua ketiga. Menurutnya, jika mereka melewati gua itu, mereka akan sampai ke tujuan. Elizabeth menatapnya dengan tatapan aneh. Sementara itu, Li Ying penasaran dan bertanya, bagaimana ia bisa tahu? Gadis itu hanya menjawab bahwa itu hanyalah firasat. Ia merasa ada sihir khusus yang berasal dari arah sana. Salah satu istri penyihir langsung tersulut emosi. Ia menyuruh gadis itu berhenti mengoceh. Menurutnya, tak ada sihir yang terasa dari arah yang disebutkan. Seorang lemah seperti dia seharusnya tak sembarangan berbicara. Gadis kecil itu buru-buru meminta maaf. Sang istri penyihir kemudian mengklaim bahwa meskipun ia belum sepenuhnya menjelajah, ia yakin jalur terakhir adalah yang paling sedikit monster. Ia mengusulkan agar mereka mengambil jalan itu. Sang ksatria kemudian bertanya pada semua orang, apa pendapat mereka. Sang pembunuh menyarankan agar mereka tetap berpencar dalam kelompok kecil. Sementara yang lain berkata lebih baik mengikuti Glee. Walaupun salah arah, setidaknya mereka tetap bersama. Sang penyihir lalu memohon kepada sang ksatria. Ia meminta kepercayaan darinya. Sang ksatria akhirnya mengambil keputusan. Mereka akan tetap bersama dan memilih gua terakhir. Tiba-tiba, gadis yatim tadi menyela. Ia berkata mereka boleh memilih gua mana saja, asal bukan gua terakhir. Ia kemudian memanggil boneka kelinci miliknya dan mengirimkannya ke arah mulut gua tersebut. Begitu sampai di ujung gua, taring besar muncul dan langsung menghancurkan boneka itu. Li Ying terkejut. Apa itu tadi? Elizabeth menjelaskan dengan tenang. Itu hanyalah seekor monster parasit. Biasanya ditemukan di dalam tubuh monster raksasa. Sang pembunuh menatap sang penyihir dengan tajam. Bukankah kau bilang jumlah monster di jalur itu paling sedikit? Seluruh anggota kelompok ksatria tampak kebingungan dan mulai kehilangan arah. Elizabeth kemudian berkata agar mereka menderita sendiri. Ia lalu berjalan pergi. Li Ying memintanya memimpin jalan. Maka Elizabeth mulai melangkah tanpa berkata apapun. Gadis kecil berkacamata itu merasa ragu. Ia tidak yakin apakah jalan ini benar. Sang pembunuh bertanya kepada sang ksatria apakah ia perlu menggunakan klonnya untuk mengikuti mereka dan mengumpulkan informasi. Sang ksatria menjawab bahwa melihat kengerian cacing raksasa tadi, Elizabeth jelas tak akan bertindak sembarangan kecuali jika ia benar-benar yakin. Tampaknya latar belakang Elizabeth tak sesederhana yang terlihat. Maka mereka pun memutuskan untuk mengikuti Elizabeth masuk ke gua yang sama. Di dalam, seekor kadal bermata emas terlihat mengintai. Di adegan selanjutnya, Li Ying tampak membasmi banyak monster.
Ia bertanya pada para istri apakah mereka masih sanggup, namun jelas mereka kewalahan. Di sisi lain, si anak kecil bersembunyi di belakang tubuh besar salah satu anggota kelompok. Ia khawatir, bertanya apakah Elizabeth baik-baik saja. Elizabeth hanya mencibir. Menurutnya, akting anak itu sungguh konyol. Glee, sang penyihir, memarahi semua orang. Semua ini salah mereka. Lihat saja jalan yang mereka pilih penuh dengan monster. Elizabeth yang kini tubuhnya tampak semakin berisi karena ramuan kelezatan yang dikonsumsinya, menjelaskan bahwa makin besar sihir di suatu tempat, makin banyak pula makhluk yang bermunculan. Itu adalah hal mendasar, dan mereka seharusnya tahu. Glee yang tak terima membalas dengan marah. Ia jengkel karena Elizabeth hanya berdiri diam tak melakukan apa-apa. Namun Elizabeth menjawab bahwa ia hanya mengikuti ucapan Glee yang ingin menangani semuanya sendiri. Maka biarkan saja Glee yang urus. Sang ksatria menenangkan suasana dan berkata bahwa merupakan suatu kehormatan bisa bersama Elizabeth. Glee makin murka. Perempuan sialan ini tidak hanya mempermalukannya, tapi juga menarik perhatian sang ksatria. Sang pemanah kemudian menyarankan agar mereka beristirahat sejenak. Pertempuran sudah terlalu panjang, namun Elizabeth menolak mentah-mentah. Tak ada yang boleh istirahat. Sang ratu tak punya waktu untuk dibuang bersama mereka. Sang pembunuh menyindir tajam, kalau memang sehebat itu, kenapa tidak lanjut sendiri saja? Semua langsung menyetujui ide itu. Sang ksatria mencoba menenangkan. Ia memohon agar Elizabeth mendengarkannya. Lebih baik semua tetap bersama dan beristirahat sejenak. Ia menawarkan ramuan elf untuk memulihkan kekuatan. Li Ying penasaran. Ramuan elf? Elizabeth menatapnya. Apa kau ingin mencobanya? Li Ying mengangguk. Ia belum pernah mencicipinya dan ingin tahu rasanya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk menciptakan hal baru. Dalam hatinya, Elizabeth mencibir. Anak ini terlalu terbiasa makan makanan enak sampai ingin mencoba sampah pun tak masalah. Di sekitar api unggun, si penyihir kecil memuji ramuan itu. Rasanya sungguh enak. Gadis berbadan kekar setuju, meskipun ia lebih khawatir berapa lama lagi mereka harus bertarung sebelum menemukan harta. Glia sang elf menunjukkan ramuan spesialnya pada Elle. Ramuan itu bisa meningkatkan semua status hanya dengan meminumnya. Ia menyindir bahwa kalau Elle memang sekuat itu, tentu tak butuh ramuan. Sang ksatria menegur Glia agar tidak kasar. Ia minta maaf dan melemparkan ramuan kecil itu. Elizabeth mengambilnya tanpa banyak bicara, lalu melemparnya ke tangan Li Ying. Li Ying bertanya, apakah Elizabeth tidak ingin meminumnya? Karena tak dijawab, ia langsung menenggaknya. Namun, tak lama kemudian ia muntah hebat. Rasa rumput yang sangat kuat membuatnya tak sanggup menelan. Ia menyerah dan bertanya pada Annie apakah ia menginginkannya. Annie menolak. Ia berkata belum banyak menggunakan kekuatan sihir, jadi belum butuh ramuan. Elizabeth kesal melihat semua ini. Menurutnya ramuan sebagus itu dibuang percuma untuk para idiot. Ia lalu melempar sisa ramuan itu ke tanah. Vina, salah satu istri ksatria, langsung marah. Ia berteriak, bertanya apa yang telah dilakukan Elizabeth terhadap ramuannya. Namun Elizabeth tetap tenang, menatap tajam dan berkata, menurutmu apa yang telah kulakukan? Li Ying buru-buru mengambil sesuatu dari ranselnya. Ia mencoba meredakan ketegangan. Ia berkata, jangan bertengkar. Ia punya sesuatu untuk dibagikan pada semua orang. Dengan semangat ia mengeluarkan beberapa pisang. Ia sudah lama ingin membaginya. Akhirnya ia punya kesempatan. Ia langsung menyerahkannya pada sang ksatria. Semua menerima dengan ragu namun tetap berterima kasih. Ia juga memberikan sebuah apel pada Annie. Gadis kecil itu langsung terharu menerima pemberian tersebut. Li Ying heran, kenapa kau menangis Annie? Itu cuman apel. Annie bertanya, apakah ia boleh membawanya pulang? Anak-anak di panti asuhan sudah lama tidak mencicipi buah segar. Li Ying mengangguk penuh pengertian. Ia pun kembali menggali ke dalam ranselnya untuk mengambil lebih banyak buah agar bisa dibawa pulang dan dibagikan kepada semua orang. Namun Glee dan Gelia malah membuang pisang itu dan menginjaknya, mengejek bahwa buah itu tak ada apa-apanya dibanding ramuan elf. Sang ksatria sendiri berkata bahwa ia hanya memakannya untuk mengisi perut. Ketika mereka menemukan harta nanti, ia akan membeli makanan yang lebih enak. Si kuat dan si pembunuh akhirnya memutuskan untuk mencicipinya juga. Sang pembunuh tampaknya seorang profesional dalam urusan makan pisang, tampak ngiler sebelum menggigitnya, seolah berusaha mencairkan pisang itu di mulutnya. Saat itulah mereka bertiga merasakan sesuatu yang aneh. Mereka tiba-tiba terbawa ke dalam sebuah ilusi seperti surga tropis. Seekor burung beo muncul dan berteriak, "Banana!" Nah, diiringi suara jangkrik bernyanyi, ayo menari, ayo menari.
Sang pun menari samba. Untuk mengusir rasa lelah dan frustasi, mereka mulai menari tanpa sadar. Sang pembunuh menari dengan pisau dan lekukan tubuhnya, bahkan sang ksatria ikut bergerak dengan penuh keanggunan. Ikuti aku, 1, 2, 3. Mereka terus menari dalam kegilaan ilusi itu. Makhluk bernyanyi dan sang pembunuh tanpa sengaja memeras pisang terlalu keras hingga meledak. Isinya menyembur dan menutupi sebagian besar kulit luarnya. Ia bingung sendiri. Apakah ia salah masuk dunia? Mereka terus menari seperti orang gila dalam ilusi tersebut, namun di dunia nyata, di dalam gua, tubuh mereka juga bergerak tak terkendali. Sang ksatria bertingkah seperti orang tolol. Gli dan Gelia bingung. "Master, kau sedang apa?" Tiba-tiba sang ksatria sadar bahwa ia sedang naik level dengan cepat. Sang pembunuh dan si wanita kekar yang awalnya level lebih rendah ikut mendapatkan peningkatan level besar hanya karena menelan pisang dari Li Ying. Sang protagonis bertepuk tangan dengan kagum. Penampilan luar biasa. Budaya negeri orang sungguh menarik. Melihat seekor centaur menikmati tarian itu sungguh luar biasa. Namun sang ratu seperti biasa menafsirkan semuanya dengan cara berbeda. Li Ying tahu betul bahwa mereka semua hampir mati jika terus maju. Itulah sebabnya ia ingin menaikkan level semua orang lebih dulu meski lewat sandiwara kecil seperti ini. Ia memang kejam. Gelial penasaran. "Apa yang terjadi, Master? Kenapa level Anda bisa naik secepat itu?" Ani menjelaskan bahwa itu karena mereka memakan pisang milik Li Ying. Gelia menoleh kesal. "Apa omong kosong itu? Seolah-olah pisang itu direndam air suci." Namun si wanita kekar bersikeras. "Gelia, kau tak tahu apa-apa. Pisang ini membuatku langsung naik ke level 2, bintang iblis." Sang pembunuh pun kebingungan. Setelah ia melumerkan pisang itu dengan air liur, ia langsung naik ke ranah penguasa iblis. Apakah ada mantra tersembunyi di dalamnya? Bahkan sang ksatria tercengang. "Aku sudah kuat, tapi ini membuatku langsung naik 3 tingkat sekaligus. Ini tak masuk akal." Ia menatap Li Ying. "Li Ying, dari mana asal pisang ini?" Li Ying bingung. "Aku tak tahu, Mam. Ini cuma pisang biasa." Sang ksatria berkata ia bisa melihat bahwa itu hasil panen hibrida. Li Ying mengangguk. "Ya, hasil panen hibrida, tapi prosesnya alami dan organik sepenuhnya." Kini 2 orang lagi ingin mencoba pisang Li Ying. Mereka mendekat dengan perlahan, namun tepat saat hendak menyentuh pisang itu, buah tersebut membusuk di tangan mereka. Si elf berkata, "Ih, ini busuk. Apa ini?" Annie menjelaskan bahwa itu karena sinkronisasi. Elizabeth menatapnya dan berkata bahwa si gadis berkacamata ini tahu banyak juga. Amber hanya menjawab dengan rendah hati mengatakan bahwa Elizabeth sangat baik dan ia hanya belajar dari buku. Sang penyihir bertanya soal sinkronisasi. "Apa maksudnya?" Amber menjelaskan. "Aku membaca di sebuah buku bahwa beberapa benda atau harta spesial membutuhkan kondisi tertentu untuk mengaktifkan efeknya. Mungkin pisang milik Li Ying harus dimakan 3 orang sekaligus agar efeknya muncul." Glee menunjuk Elizabeth dan menuduh. "Berhenti berpura-pura. Lihat saja, dia sedang makan sendiri di sana." Elizabeth meminta maaf, namun ia memang tak sepenuhnya mengerti. Ia menduga bahwa kadang efek harta bisa diabaikan jika pengguna jauh lebih kuat dari bendanya. Elizabeth menatap tajam. "Jangan pandangi aku dengan mata seperti itu." Ia meminta maaf, tapi sorot matanya tampak sedikit memerah. Apakah itu marah? Gelia mencoba membela diri. "Oh, mungkin ini semua karena akumulasi dari ramuan elfku yang tadi." Sang ksatria lalu meminta 1 buah lagi dari Li Ying, namun Gelia geram. "Berhentilah mempercayai omong kosong ini, Master." Namun Li Ying tetap bahagia. Bagi dirinya yang telah menanam dan merawat selama ini, berbagi buah-buah itu adalah kesenangan terbesar. Tentu itu tidak berlaku untuk Elizabeth yang langsung menyambar semuanya dari tangan Li Ying dan berkata bahwa ia akan memakannya nanti. Tanpa basa-basi, ia melempar sisanya ke bahunya dan berkata, "Ayo, istirahat sudah cukup. Perjalanan harus dilanjutkan." Li Ying hanya bisa menunduk malu dan meminta maaf, berjanji akan memberi lebih banyak jika ada kesempatan lain. Sang ksatria lalu memberi isyarat kepada 2 anggota untuk maju lebih dulu. Ia berkata bahwa ia akan menyusul bersama para istri. Li Ying sempat bertanya apakah Elizabeth tak ingin bergabung bersama mereka. Namun sang ratu segera menyela, memerintah untuk segera berangkat. Li Ying pun melambaikan tangan pada yang lain, mengucapkan selamat tinggal dengan santai. Sementara itu, si pembunuh yang rakus dan mengiler itu sudah menyusun rencana jahat kecil dalam kepalanya. Ia bertanya pada tuannya apakah mereka sebaiknya mencuri ransel milik Li Ying.
Si wanita kekar juga menyela, menduga mungkin di dalamnya tersimpan sesuatu yang lebih berharga. Ksatria serakah yang sedang menikmati pisang besar itu tampak memandangi Elizabeth, berpikir bahwa cara perempuan itu membawa harta tersebut seolah menunjukkan bahwa ia tidak peduli. Menurutnya, seseorang dari suku terpencil tak akan bersikap seperti itu. Ia menjilat bibirnya sambil berpikir. Belakangan ini, salah satu dari 4 kekuatan besar di kerajaan sedang menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang memberi informasi soal putri yang hilang. Mungkin saja orangnya ada tepat di hadapannya. Ia sempat terlihat hanya ingin menjual informasi itu, tapi ternyata rencananya adalah menjadikan Elizabeth sebagai miliknya. Prajurit ambisius itu ingin naik kasta dalam kekaisaran aristokrat dan mendapatkan lebih banyak buah-buah lezat semacam itu. Ia mengeluarkan sesuatu dari belakang punggungnya, tertawa seperti psikopat. Ia yakin bisa menaklukkan Elizabeth sepenuhnya. Keempat istri yang jatuh cinta padanya seakan tergila-gila oleh feromon luar biasa yang terpancar dari sang master. Mungkin mereka harus memuaskan keinginannya lebih lagi. Namun di kejauhan, di dalam labirin sejumlah mata diam-diam mengawasi mereka dari balik kegelapan. Sang pemimpin serigala bayangan sedang memperhatikan. Begitu melihat kelompok itu mendekat, ia segera melarikan diri. Li Ying yang berjalan bersama Elizabeth bertanya apakah mereka benar-benar berada di jalur yang benar karena labirin terasa semakin gelap. Elizabeth menjawab tegas mengingatkan bahwa semua ini hanyalah ilusi. Mereka sudah hampir sampai. Tiba-tiba dari langit sesuatu tampak mendekat. Anne memperingatkan Li Ying. Sesuatu bergerak cepat dari atas. Sekejap kemudian sebuah sinar cahaya menyambar. Li Ying terbatuk-batuk keras dan saat semua menoleh ke depan, ksatria muncul sambil meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu. Para istri tampak seperti terkena semacam sihir, berkeringat dan wajahnya memerah. Dengan gaya menggoda, sang ksatria melangkah maju, menawarkan hidupnya untuk melayani Elizabeth seumur hidup. Ia bahkan berkata bahwa sang ratu bisa duduk di punggungnya jika mau. Elizabeth menatapnya dingin dan menyuruhnya menyingkir. Baginya, ksatria itu bahkan tak layak dijadikan tunggangan. Elf Gelia sontak marah. Ia menyebut Elizabeth sebagai wanita sombong yang tak tahu malu. Namun di saat berikutnya, kepala Gelia langsung terputus dan tubuhnya terjatuh. Semua mata terbelalak, pupil mereka menyusut karena syok. Batu-batu mulai runtuh dari langit-langit. Saat mereka menengadah, sekumpulan serangga besar mulai turun dari atas. Li Ying bertanya dengan panik, makhluk apa itu? Seekor capung raksasa muncul dengan kepala Gelia setengah tertelan di mulutnya. Makhluk itu menginjak dinding, lalu menggigit. Elizabeth hanya menatap tajam. Makhluk itu langsung meledak di depan wajahnya. Anne menangis ketakutan, sementara Li Ying memanfaatkan kekacauan itu untuk berlari dan memeluk sang ratu yang montok. Wajahnya menempel ke bagian tubuh yang seharusnya tidak, namun ia bersikeras ini soal hidup dan mati. Ia bertanya dengan cemas, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Elizabeth memandang sekitar dan berpikir, apakah ini semacam ujian sifat manusia? Mereka yang egois dan sombong akan dihancurkan lebih dulu. Tampaknya memang begitu, capung-capung raksasa itu terus terbang dan menyerang dari segala arah. Si wanita kekar segera menarik kereta sebagai tameng, sementara Gli menciptakan mantra perlindungan. Ling kembali bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sang ksatria menjawab bahwa ia percaya mereka akan menemukan jalan keluar sendiri. Ia hanya ingin mengamati kekuatan Elizabeth lebih lanjut, khususnya untuk melihat apakah ia akan bergerak saat pelayannya dalam bahaya. Wanita kekar mencibir dan berkata, siapa yang peduli dengan mereka? Gli yang percaya diri menyuruh mereka tetap di luar lingkaran perlindungan sihir dan mati saja. Namun tak lama kemudian, kepalanya pun terlepas, terbang begitu saja. Capung-capung terus menyerang. Sang pembunuh mencoba bertahan hidup dan ksatria juga mulai melawan, bahkan berhasil menebas beberapa. Sementara itu, Li Ying hanya bisa bersembunyi dalam diam. Ksatria mengayunkan tebasan berisi petir, membelah seekor serangga tepat di tengah. Si wanita kekar menggunakan perisainya dan berhasil menghancurkan satu. Bahkan si pembunuh mampu memakai tekniknya untuk membunuh beberapa. Ketiganya tampaknya mendapat kekuatan luar biasa karena pisang yang mereka telan utuh. Namun sang pembunuh tergeletak di tanah, kelelahan. Ia tahu mereka tak akan bisa membunuh semuanya. Jumlahnya terlalu banyak. Mereka akan mati karena kehabisan tenaga. Seekor makhluk siap menggigit kepalanya, namun sang ksatria berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Makhluk itu hancur di tanah, tapi masih banyak yang terbang mengelilingi.
Elizabeth memandang ke arah Liing dan bertanya, apakah sekarang ia mengerti siapa mereka sebenarnya? Apakah ia masih ingin bermain-main dalam petualangan ini? Liing dengan wajah polos tapi tidak bodoh menjawab bahwa ia mengerti. Sudah saatnya mereka berpisah jalan. Dunia luar ternyata benar-benar tak terduga. Mungkin tinggal di ladang di desa jauh lebih baik. Elizabeth tersenyum. Lihatlah AXS. Pertama ia membuat mereka menderita. Lalu ia menilai apakah mereka layak diselamatkan. Kini langkah ketiga, meninggalkan mereka di tempat ini. Ia menoleh pada Liing dan berkata untuk bersiap. Mereka akan segera pergi. Liing bingung. Pergi? Apakah mereka sudah sampai? Elizabeth menjawab bahwa tempat tujuan hanya tinggal beberapa langkah lagi dan mereka mulai bergerak. Tiba-tiba seekor makhluk datang menyerang. Tapi Anne segera menatap tajam. Boneka beruang kecilnya melompat keluar dan menghantam makhluk itu hingga meledak. Anehnya, beruang itu langsung berubah kembali menjadi kelinci biasa. Dan Anne pun bingung. Tiba-tiba Liing menoleh ke belakang memanggil Anne. Gadis itu sempat melamun, tapi kemudian menjawab pelan dan mengikutinya. Elizabeth mendekati dinding batu lalu meletakkan tangannya. Gelombang magis merambat dari telapak tangannya dan dalam sekejap sebuah mantra aktif dan membuka jalan di depan mereka. Sebuah gerbang raksasa muncul perlahan memancarkan cahaya keemasan dari celahnya. Liing terpana. Jadi ini jalan keluarnya. Gerbang emas itu mulai terbuka perlahan dengan aura agung, dan Elizabeth melangkah masuk lebih dulu, memanggil mereka untuk cepat menyusul. Dari kejauhan, sang ksatria sempat menoleh ke belakang. Begitu pula Liing, ia meliriknya sejenak lalu berkata pada Anne untuk segera ikut. Lalu keduanya pun pergi. Sang ksatria yang sejak tadi bertarung melawan kawanan makhluk mulai kehilangan kesabaran. Ia mengajak istri-istrinya naik ke punggungnya dan mencoba kabur. Ia menggerutu dengan marah. Mereka pikir bisa begitu saja meninggalkan dirinya, tapi tampaknya gerbang itu sudah tertutup rapat. Sementara itu, di dalam, Liing dan Anne sudah berada di sebuah ruang megah yang dipenuhi harta karun. Pulau ini tampaknya mengambang di udara. Harta yang bersinar keemasan menumpuk tak terhitung jumlahnya. Liing bersorak kegirangan bersamaan, tapi kesenangan itu tak bertahan lama. Sang ksatria datang tiba-tiba dan mendorong tubuh Liing ke samping tanpa ampun. Si wanita kekar melakukan hal serupa pada Anne. Sesaat mereka semua berhenti menatap sekeliling dengan senyum gila. Di mata mereka harta itu sungguh nyata. Sang ksatria bergumam penuh nafsu, ini dia, madu sang raja iblis. Harta sejati. Liing bangkit perlahan, berkata padanya bahwa kini mereka berada di posisi yang setara. Ia tak mengharapkan ucapan terima kasih, tapi sedikit penghargaan pun cukup. Namun ksatria itu hanya menoleh dan menjawab dengan senyum dingin. Ya, kamu memang berjasa besar. Karena kehadiranmu, jumlah anggota kami cukup. Sebagai rasa terima kasih, aku akan membunuhmu dengan cepat. Namun tiba-tiba sebuah koin jatuh. Di antara lautan harta tampak sebuah mata emas terbuka. Seluruh ruangan mulai berguncang hebat. Dari dalam tumpukan emas itu muncul tangan raksasa. Sosok seekor naga emas yang luar biasa besar bangkit menghadap langsung ke arah mereka semua. Liing gemetar hebat, tubuhnya berkeringat dingin. Ia menoleh ke Elizabeth dengan wajah panik. Ada naga, katanya dengan suara parau. Tapi Elizabeth tak menunjukkan reaksi takut sama sekali. Justru tubuhnya mulai bergetar ringan, matanya perlahan menghitam. Sesuatu yang lebih mengerikan sedang muncul dari dalam dirinya. Anne, yang juga menggigil, bertanya pelan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Namun Elizabeth hanya menatap ke depan dengan dingin. Naga itu mengaum keras, menebar tekanan luar biasa. Sang ksatria segera memberi perintah pada dua istrinya untuk membeli waktu. Ia akan menyiapkan serangan terkuatnya untuk menumbangkan naga itu dalam satu serangan. Mereka mengangguk dan sang naga pun menyapu udara dengan cakarnya. Kedua istri itu berhasil menghindar di detik terakhir. Si wanita kekar menyuruh sang pembunuh untuk maju dan mengalihkan perhatian naga. Ia pun menyanggupi mengeluarkan beberapa lembar origami yang berubah jadi tiruan dirinya, lalu menerjang ke arah naga dengan teknik klon ilusi. Melihat situasi itu, ksatria menyadari naga raksasa ini satu-satunya ancaman. Kini tak perlu lagi bersembunyi. Ia mengumpulkan seluruh energinya untuk mengeluarkan serangan pamungkas.